Episode 56 Kapal Bajak Laut. Tang Tian tiba-tiba berhenti dan berbalik, niat membunuh mengalir seperti banjir, menerkam lurus ke arah Gan Hao. Niat membunuh yang kuat, segera diselimuti Gan Hao, menyebabkan ekspresinya segera berubah. Alasan dia mengajukan pertanyaan di perjamuan, adalah karena dia merasa bahwa dalam perjamuan, Tang Tian akan agak ditangkap. Namun, dia tidak pernah berharap dalam hidupnya, bahwa Tang Tian akan, di bawah mata begitu banyak orang, menjadi sulit di depan begitu banyak kelompok diplomatik. Orang ini, apakah dia tidak tahu bahwa ini akan menyebabkan jijik kelompok diplomatik? Apakah dia tidak mengerti bahwa jika dia tidak mentolerir hal-hal kecil, dia akan mempengaruhi rencana yang lebih besar? Bagaimana orang ini mencapai menjadi tuan dari konstelasi besar Ursa? Keringat dingin perlahan menetes, niat membunuh yang hebat, menyelimutinya seperti bayangan. Gan Hao menenangkan dirinya, dia terus mendorong dirinya dalam pikirannya, dia tidak akan berani mengambil tindakan. Dia pasti tidak akan berani mengambil tindakan, dia hanya bertindak. Semua orang benar-benar ketakutan dengan tindakan Tang Tian, tidak ada yang mengira bahwa Tang Tian di depan umum akan bergerak dalam perjamuan. Gan Hao menetapkan hatinya, dia mengumpulkan keberaniannya, mungkinkah Yang Mulia memiliki hati nurani yang bersalah? Sosok kabur di depannya, dia kehilangan jejak Tang Tian, ekspresi Gan Hao akhirnya benar-benar berubah, Tang Tian benar-benar berani bergerak. Dia baru saja berpikir untuk bergerak, tetapi bagian belakang lehernya tiba-tiba mengencang, telapak tangan seperti cakar besi tiba-tiba menyambar lehernya, begitu cepat. Gan Hao tidak bisa mempercayainya, dia dibawa di atas tanah dengan tangan Tang Tian. Ekspresi Andre berubah, hatinya dipenuhi kejutan, begitu cepat. Dia sebenarnya tidak dapat menangkap gerakan Tang Tian jauh lebih kuat daripada ketika dia berada di konstelasi Andromeda, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Di sampingnya, Scarlet tercengang dengan mulut terbuka lebar, sejak muda, dia telah berpartisipasi dalam perjamuan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia telah melihat segala macam gerakan di bawah meja dan pertengkaran selama jamuan makan. Tapi dia belum pernah melihat sebelumnya, tuan rumah jamuan makan, yang bahkan seorang raja, yang akan menyerang tamunya sendiri. Bahkan ayahnya yang memiliki reputasi temperamen berapi-api, tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan jatuh cinta dengan seorang tamu saat jamuan makan. Ini adalah aturan tidak tertulis dalam masyarakat kelas atas, ini adalah jaminan keamanan bagi kelompok-kelompok diplomatik, itu juga merupakan kesopanan dasar semua rasi bintang. Namun, apa yang baru saja dia saksikan? Scarlet hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri, Tang Tian sebenarnya menggunakan satu tangan untuk meraih leher Gan Hao, mengangkat Gan Hao di udara. Ya Tuhan! Sebenarnya ada raja yang kasar dan biadab seperti itu. Saat Tang Tian bergerak, Qi Diming Yue tanpa sadar bergerak, pikirannya benar-benar kaget. Tubuh bawaannya untuk pedang, memiliki intuisi yang kuat terhadap bahaya, itu adalah pertama kalinya reaksi mendasar seperti itu benar-benar di luar kendalinya. Ini menunjukkan bahwa saat Tang Tian mengambil tindakan, dia secara naluriah merasakan bahaya yang hebat. Setelah melihat pelatihan Jing Hao dalam teknik pedang dasar dengan alasan pelatihan pada hari itu, dia sangat terkejut, teknik pedang fundamental paling sederhana berisi hukum yang terkait langsung dengan hatinya, itu membuat Ming Yue bergerak secara emosional. Namun, Tang Tian berbeda, dia seperti binatang buas yang sangat berbahaya, hal yang menggerakkan ki di tubuhnya adalah niat membunuh yang dilepaskan Tang Tian. Niat membunuh yang tebal dan padat. Orang ini, punya pikiran untuk membunuh. Sungguh orang yang menakutkan. Dengan wajah pucatnya, Ming Yue menatap sosok yang mengangkat Gan Hao, Tang Tian dingin dan kejam, dia benar-benar berbeda dengan citra Tang Tian yang antusias dan ceria di Andromeda Constellation. Tatapan semua orang terpaku pada mereka, dengan darah mendidih mengalir ke kepala mereka, penghinaan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya menyelimuti Gan Hao dalam-dalam. Tidak, dia pasti tidak akan bergerak. Apa arti dari Yang Mulia? Sebuah suara dingin keluar, seorang tetua dengan ekspresi suram dan dingin, muncul dari kerumunan, meskipun nada Gan Hao tidak benar, Yang Mulia, telah mempermalukan jiwa Onyx aku, mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa jiwa Onyx adalah takut akan konstelasi utama Ursa? Petik 2. Melihat bahwa tetua Fu keluar, Gan Hao segera mendapatkan kepercayaan diri, itu benar, Tang Tian benar-benar tidak akan berani. Tang Tian, masalah hari ini tidak akan berakhir. Petik 2. Retak. Kata-kata Gan Hao berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia tidak akan pernah percaya, Tang Tian benar-benar berani menyerang. Masih ada 18 detik. Tang Tian berbicara dengan dingin, tidak ada yang bisa mengerti apa yang dia maksud dengan kata-kata itu, dan dia dengan santai melemparkan Gan Hao yang tidak memiliki kehidupan lagi di lantai, tanpa memperhatikan siapapun, dia berbalik dan pergi. Tetua jiwa Onyx Fu mengamuk, meneliti kematian. Sosoknya meledak dan menerkam ke arah Tang Tian. Aura cahaya perak tiba-tiba menyala di depan matanya, jantungnya melompat, dan tanpa sadar dia membalikkan tubuhnya dan mundur. Ling Su berdiri di depannya tanpa ekspresi, tombaknya yang tajam mengarah langsung ke Tetua Fu. Bagus. Tetua Fu tertawa dari amarahnya, untuk membunuh tamu kamu di jamuan kamu sendiri, semua orang di sini, ini adalah konstelasi utama Ursa. Tatapan semua orang tertuju pada Tang Tian yang pergi tanpa berbalik, bahkan ketika dia mendengar kata-kata Tetua Fu, tanpa berbalik, dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia mengucapkan selamat tinggal.
Semua orang belum pulih dari keterkejutan dari apa yang telah terjadi. Kata-kata Tetua Fu benar-benar mengumumkan pikiran mereka saat ini. Situasi ini tidak pernah terjadi. Benar, ini konstelasi Ursa utama. Sebuah suara terdengar, Kren perlahan muncul, menarik perhatian semua orang, wajahnya yang hangat dan mudah didekati tiba-tiba menjadi buram. Konstelasi besar Ursa tidak menerima provokasi apapun, konstelasi besar Ursa juga tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Tatapan Kren dingin, sisa-sisa tetua Guiwu benar-benar bersama kita, jika Onyx Soul menginginkannya, itu sangat sederhana, kamu dapat mengambilnya dari mayat kita. Sesi, seluruh tanah terdengar saat semua orang mengembuskan udara dingin. Ni Yuhong memandang Kren dengan tak percaya, seolah-olah dia tidak bisa mengenali Kren. Sebenarnya, dia juga merasa bahwa tindakan Tang Tian berlebihan, dan dia pasti melihat bahwa Gan Hao menyembunyikan niat jahat, tetapi baginya, ada banyak metode untuk menyelesaikan masalah ini, dan itu sama sekali tidak diperlukan untuk menggunakan hal yang tiba-tiba dan kejam seperti itu. Metode membunuh Gan Hao, telah secara tidak kasat mata menyinggung setiap tamu, dan hanya akan membiarkan semua orang merasa bahwa konstelasi utama Ursa adalah arogan dan lalim, mendorong konstelasi utama Ursa ke sisi yang berlawanan dari setiap orang. Tindakan Tang Tian kepadanya, sama sekali tidak memiliki pengetahuan politik dasar. Pria yang kurang ajar. Ini adalah penilaian Yu Hongxin yang telah menonton dengan dingin dari samping, tetapi ketika Kren berdiri dan mengucapkan kata-kata sombong itulah yang mengejutkannya, tidak aneh baginya bahwa Tang Tian kurang ajar, tetapi dia tahu kecerdasan Kren, mengapa Kren melakukan hal konyol seperti itu. Tamu, mengapa aku tidak ingat, kapan kita pernah mengundang Onyx Soul untuk menjadi tamu rasi bintang Ursa? Kami belum menyelesaikan tagihan Tongge di kota dingin kuno, namun kalian, dengan kesombongan kamu, menyebut diri kamu tamu kami. Nada suara Kren semakin dingin, suasana di sekitarnya menjadi sangat tidak terduga. Orang-orang kudus yang berdiri berjaga-jaga, semua ekspresi mereka berubah suram, terutama Meng Ta, yang adalah orang suci yang mengalami pertempuran di kota dingin kuno, wajahnya bahkan lebih gelap. Dengan begitu banyak orang suci melepaskan ki mereka yang mengesankan, atmosfer seluruh perjamuan menjadi mencekik. Ni Yu Hong tiba-tiba menjadi tercerahkan, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Kata-kata Kren, mengenai paku di peti mati, terutama bahwa kata-kata itu untuk didengar Tetua Fu, mengapa tidak berbicara itu agar semua orang juga mendengarnya. Kren punya niat sederhana, kamu tidak diundang olehku, kalian datang ke pintuku dan memohon padaku atas kemauanmu sendiri, jangan perlakukan dirimu sebagai tamu penting. Seperti yang diharapkan, para tamu yang awalnya tidak senang, semua tenang. Karena kamu mewakili Onyx Soul, maka kita harus menyelesaikan RUU ini sekarang. Kren berkata dengan dingin. Tetua Fu segera merasakan bahwa itu akan menurun baginya, jika ini memang menyebabkan pertempuran antara Onyx Soul dan konstelasi utama Ursa, akan sulit bahkan baginya untuk mengharapkan kematian yang mudah, jadi dia berargumen dengan kuat, aku sendiri, Onyx Soul adalah Onyx Soul. Semua tamu yang duduk di sini mewakili berbagai pusat kekuatan mereka. Kamu tidak dapat mewakili Onyx Soul, jadi siapa yang membiarkan kamu masuk? Menyelinap ke perjamuan, menantang yang mulia, bertindak sembrono. Kren berkata dengan dingin, ikat tanganmu dan bersiap untuk ditangkap, aku tidak ingin memperingatkan para tamu di sini, kita akan bernegosiasi dengan Onyx Soul sendiri. Ni Yu Hong hampir berseru dengan kagum, jika kinerja Tang Tian tidak memiliki kebijaksanaan politik, maka kinerja Kren, hanya di tingkat lain. Kata-kata Pangeran Kren tidak hanya membuat Tetua Fu mandek, itu juga menyelesaikan masalah. Pada saat yang sama itu secara diam-diam mengingatkan semua orang yang hadir, kamu sebaiknya berpikir jernih dan rasional, kamu semua mewakili Constellation kamu sendiri. Dengan posisi Tetua Fu, dia tahu sendiri bahwa dia telah benar-benar jatuh. Jika dia berani mewakili Onyx Soul, itu akan menjadi judi bahwa Ursa Major Constellation tidak berani menyatakan perang terhadap Onyx Soul, yang merupakan sesuatu yang tidak berani dia pertaruhkan. Sebagai seorang individu, dengan tindakannya, dia salah. Dia tahu, jika saat ini, dia memilih untuk memberontak, konstelasi besar Ursa akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Dia bahkan tahu bahwa Onyx Soul benar-benar tidak akan membalaskan dendamnya terhadap konstelasi besar Ursa. Terkutuklah Gan Hao. Jika bukan karena dia, situasinya tidak akan jatuh ke tingkat seperti itu. Gan Hao tamak akan sisa-sisa senior Guiwu, dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Misi itu benar-benar gagal, hukuman yang menunggunya kembali di Onyx Soul, akan lebih buruk daripada mati. Bagus bagus bagus. Tetua Fu tertawa, orang tua ini mengakui kekalahan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini, sepenuhnya milikku dan tindakan Gan Hao, itu tidak ada hubungannya dengan Onyx Soul. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, semua meridian ki dan pembuluh darah di tubuhnya pecah, memenuhi udara dengan darahnya, dia terjatuh, dan semua tanda kehidupan menghilang dari tubuhnya. Pria sejati. Ling Su berkata, lalu dia berbalik dan pergi. Sangat cepat, seseorang datang untuk membersihkan, dan perjamuan dimulai lagi, tetapi orang-orang yang hadir tidak ingin makan lagi. Semua yang terjadi, mengandung terlalu banyak informasi, dan mereka perlu waktu untuk mencernanya. Ada satu hal yang sangat bulat. Tidak ada yang berani menghina konstelasi utama Ursa. Kekuatan luar biasa yang ditampilkan Ursa Major Constellation,
kesejukan dan kegilaan Tang Tian, tipu daya keren yang luar biasa, tombak menakutkan Ling Su, dan bahkan ketegasan Long Shou-jing yang rapuh di depan provokasi Onyx Soul dengan tidak mundur, mereka meninggalkan kesan yang sangat kuat untuk semua orang. Perjamuan itu membuat semua orang menyaksikan kemauan dan kekuatan konstelasi utama Ursa. Begitu Tang Tian keluar dari jamuan makan, dia memasuki kamar bela diri roh, langsung menuju pintu bintang perunggu seperti orang gila. Di sampingnya, Bing membawa peti mati es transparan, tempat skru yang rusak parah terbaring. Ketika Tang Tian mencapai pintu bintang perunggu, niat membunuh yang membubung tinggi di dadanya lenyap, ekspresi dingin di wajahnya meleleh seperti es, meleleh dan melunak. Semuanya baik-baik saja, masih ada 2 menit. Tang Tian menepuk dadanya, wajahnya masih menunjukkan rasa takut yang tersisa. Bing tidak membuat suara, dia meletakkan peti es di belakangnya, wajah poker tanpa ekspresi, mengungkapkan tampilan tegang yang jarang terlihat. Dia duduk di lantai, bersandar di peti mati es, seperti 10.000 tahun yang lalu ketika dia berbicara untuk mengacaukan senjata mekanik. Di dalam peti es, skru memutar-mutar tangannya, menggumamkan beberapa puisi. Bing memandang ke pintu bintang perunggu, dan berkata dengan lembut, "Persetan, kita akan melihat Asin." Aura perunggu Stardur berkedip-kedip, menerangi emosi lembut pemuda itu, dan memantulkan ingatan abu-abu paman. Qian Hui. Tang Tian yang antusias berteriak ketika dia melihat sinar cahaya menyala. "Kakak Tian." Suara wanita muda yang manis dan lembut itu adalah suara yang paling indah di dunia. Tang Tian segera melupakan seluruh dunia. Apapun Heaven's Road, semua perkelahian, setiap detail kecil dan sepele, dia melupakan semuanya sepenuhnya. Dia tersenyum bodoh, seperti anak laki-laki bodoh, dan menceritakan semua yang terjadi padanya sepanjang waktu kepada Qian Hui. Mendengar Tang Tian dengan jelas dan penuh warna menggambarkan betapa kuatnya dia, bagaimana dia berkeliling membunuh orang, Bing yang ada di dekatnya tidak bisa menahan senyum, benar-benar anak yang naif. Di ujung lain dari pintu bintang perunggu, Qian Hui menopang dagunya saat dia duduk bersila dengan lengan ditopang oleh kakinya, bergoyang ke kiri ke kanan, wajahnya yang lembut dipenuhi dengan rasa hormat. Tidak ada sedikit ketegaran Dewi Perang, hanya kegilaan seorang wanita muda di dalam jaring cinta. Asin dan Xiaoran yang berada di dekatnya berjongkok, Asin mendengus, "Di mana aura yang mengesankanmu? Di mana aura guru? Mengapa itu lenyap setelah berbicara dengan bocah cilik itu? Sangat memalukan." Xiaoran meliriknya, "Jika kamu berani mengatakan hal-hal buruk tentang guru lagi, aku akan memotongmu dan menyeretmu untuk memberi makan anjing-anjing." Kalimat ini lagi. Ahsin menggerutu. Xiaoran menatapnya, Ahsin segera menutup mulutnya, wanita yang kejam itu mampu melakukan apa saja. Di depan Stardor perunggu, Tang Tian dipenuhi dengan banyak pertanyaan dan keraguan. "Qian Hui, apa sebenarnya yang ada di dalam Sextan Sai? Senior Chang Yang Yu mengatakan memiliki koordinat di dalam. Dan, siapa sebenarnya bajingan itu?" Tang Tian ingin mengajukan pertanyaan dan kecurigaan di dalam hatinya untuk waktu yang sangat lama. Qian Hui mengakui, koordinat di dalam mata Sextans, adalah koordinat ke pintu bintang suci Sein Galaxis. Ayah Big Brother Tian adalah Master Constellation Gemini. Petik 2. Galaksi Suci. Di mana itu? Tang Tian kaget, bajingan itu adalah Constellation Master of Gemini Constellation, yang tidak mengejutkannya sama sekali. Ketika Chang Yang Yu mengatakan bahwa Sextan Sai memiliki koordinat ke suatu lokasi, ia bertanya-tanya apakah koordinat itu adalah pintu masuk ke konstelasi Gemini. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah tempat yang belum pernah dia dengar sebelumnya. "Aku tidak tahu banyak tentang galaksi Sein Suci. Setahu aku, warisan dari 12 istana ekliptika semuanya berasal dari galaksi Sein Suci. Secret Sein Galaxy dan Heaven's Road tidak bersinggungan satu sama lain. Sebelum zaman kuno, 13 orang suci secara tidak sengaja masuk ke Star Door dan memasuki jalan surga. Pada saat itu, belum ada rasi bintang yang terbentuk. 12 orang suci gembira, mereka memilih tempat-tempat di mana kekuatan bintang adalah yang paling terkonsentrasi, disortir dan menyalurkan kekuatan bintang dan mengaktifkan bintang-bintang dan membentuk 12 istana ekliptik kuno. Ini adalah bagaimana struktur 12 istana ekliptik terbentuk." Qian Hui menjelaskan. Mulut Tang Tian terbuka lebar, dia terpana dengan berita itu, sehingga 12 istana ekliptik terbentuk oleh ini. "Tunggu, bagaimana dengan satu orang lagi?" Dia bereaksi tiba-tiba. Orang itu melihat bahwa jalan surga sedang berkembang dengan kehidupan, yang sama sekali berbeda dari galaksi Sein Suci. Dia tertarik dan fokus pada penelitian meridian darah, dan karenanya menjadi Onyx Soul. Qian Hui menjelaskan. Bahkan Onyx Soul adalah. Tang Tian merasa bahwa semua yang dia tahu sedang digulingkan, dan bahkan Bing yang tersenyum di sampingnya, memiliki wajah yang penuh kejutan. Setelah bertahun-tahun, jalan surga benar-benar berubah, dan sudah mengembangkan warisannya sendiri. Sekitar 900 tahun yang lalu, seorang Sein lain dari galaksi Sein Suci, menemukan pintu bintang kecil, dan masuk ke jalan surga. Dia berbeda dari 13 orang kudus sebelumnya, orang suci ini berasal dari latar belakang yang mendalam. Ratusan ribu roh di jalan surga, membuatnya sangat terkejut, dia ingin membawa Heaven's Road menjadi miliknya, tetapi Star Door itu terlalu sempit, dan hanya akan terbuka sekali setiap 1000 tahun, maka dari itu dia membangun kuil. Nada bicara Qian Hui sedikit suram. "Sein, Temple." Tang Tian benar-benar terpana. Kuil, bukankah itu kelompok bela diri yang terhormat? Tidak jelas kapan kuil itu dibangun.
Meskipun kuil tidak dapat membuka pintu bintang, mereka memiliki tautan langsung ke galaksi Sein Suci. Mereka membentuk grup marsial terhormat, dengan reputasi palsu untuk mengalahkan Onyx Soul, dan dengan cepat menyusup ke sudut-sudut semua rasi bintang. Kedua belas istana ekliptik adalah keturunan dari 12 orang suci yang datang sebelumnya. Setelah mereka menyelidiki dan mengetahui tentang sejarah grup marsial terhormat, mereka merasakan bahaya yang sangat besar, karena waktu bagi pintu bintang untuk membuka kembali segera. Petik 2. Deskripsi Qian Hui sangat mendalam seolah mengangkat tabir sejarah. Karenanya istana ekliptika bersekutu bersama untuk memobilisasi semua kekuatan mereka untuk mencari pintu bintang tempat nenek moyang mereka masuk. Dari catatan leluhur mereka, galaksi suci-suci sangat luas, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana, jadi mereka ingin memasuki galaksi suci-suci untuk menemukan musuh-musuh kuil untuk mendapatkan dukungan. Petik 2. Kenapa tidak menyingkirkan kuil dulu? Tang Tian bertanya. Qian Hui berkata, ada dua alasan. Salah satunya adalah karena pintu bintang sudah ditandai. Ketika saatnya tiba, tentara suci partai lawan akan membanjiri jalan surga seperti air. Alasan lainnya adalah, setelah berkembang selama 900 tahun, kuil, dengan dukungan kuat di belakangnya, telah berkembang menjadi kuat. Jadi kekuatan Ecliptic Palaces Alliance tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tang Tian takut dengan kata, tentara suci, ia berkata, mengapa galaksi suci memiliki banyak orang suci. Qian Hui menggelengkan kepalanya, aku tidak jelas tentang hal-hal spesifik, aku hanya tahu bahwa dunia galaksi suci, itu benar-benar berbeda dari kita, orang suci adalah kejadian yang sangat normal di sana. Kemudian, Tang Tian benar-benar tenggelam. Ayah Brother Tian menemukan pintu bintang, tetapi aliansi istana ekliptik memiliki beberapa pengkhianat, ia diserang oleh kuil dan terluka parah saat dikepung. Dia tidak kembali ke aliansi istana ekliptik, dan menutup konstelasi Gemini. Dia bersembunyi di tempat di mana tidak ada yang tahu untuk memulihkan diri, setelah luka-lukanya sembuh, dia membawa jenderal rohnya ke galaksi suci-suci. Petik 2. Bajingan. Tang Tian meninju lantai, dia menggertakkan giginya, merasakan resimen amarah di dadanya. Kuil. Aku pasti harus meratakan kuil. Dada Tang Tian segelombang dengan kuat, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, dia ingin pergi ke galaksi suci-suci. Qian Hui, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu? Ayo pergi ke kuil bersama. Tang Tian berkata dengan dalam. Kakak Tian, kita akan bertemu di galaksi suci-suci, aku juga punya pintu bintang ke galaksi suci-suci di sini. Qian Hui mengungkapkan kata-kata yang mengejutkan. Ah, Tang Tian membeku. Karena komandan tentara salib selatan juga datang dari galaksi suci-suci, dan dia adalah jenderal roh paman. Misi terpenting dari pasukan salib selatan saat itu adalah untuk melindungi pintu bintang itu. Paman bertemu dengannya ketika dia mencari petunjuk ke pintu bintang. Lempeng perunggu salib selatan kakak Tian, berasal darinya. Kata-kata Qian Hui, membuat Bing yang berada di samping tiba-tiba berdiri, wajahnya kaget. Komandan. Pada saat yang sama, Ah Xin yang berada di belakang Qian Hui juga berdiri, wajahnya juga kaget. Jadi seperti itu. Tang Tian menggaruk kepalanya, dia akhirnya mengerti, dia selalu merasa itu aneh, mengapa Southern Cross Bronze Plate ada di tangannya. Itu luar biasa. Maka kita bisa bertemu di galaksi suci-suci. Tang Tian berkata, Qian Hui jika kamu bertemu bahaya, jangan mencoba untuk berani. Kakak Tian, jangan khawatir. Sangguan Qian Hui berkata dengan manis, kita sekarang berada di Red Valley, dan menemukan Star Door perunggu lengkap, lain kali dimanapun kita berada, kita dapat tetap berhubungan. Xiaoran di belakangnya mengangkat alisnya, pertempuran di Lembah Merah, begitu kuat sehingga pasukan mereka menderita 3 kali lipat, ini adalah pertempuran paling kejam dan mematikan yang pernah dia alami. Mata Xiaoran jatuh ke bahu kanan sangguan Qian Hui, penuh darah. Tuan terluka. Hanya untuk pintu bintang perunggu. Dia menggelengkan kepalanya, seorang wanita jatuh cinta akan menjadi tidak masuk akal. Xiaoran, apakah kamu memikirkan kekasihmu? Sebuah wajah muncul di depannya, itu adalah Ah Xin. Bang! Wajah dan lantai Ah Xin membuat kontak yang sempurna, dia didorong dengan mulut penuh lumpur ke tanah oleh Xiaoran. Sangat menyakitkan. Qian Hui, apakah kamu memiliki roh umum yang disebut Ah Xin? Dia tampaknya adalah teman Paman Bing. Petik 2. Suara Tang Tian datang dari belakang, Ah Xin yang berada di lantai tertegun, kawan. Ah Xin, aku Bing. Suara gemetar, datang dari pintu bintang perunggu. Suara bergetar melewati waktu, itu tentu saja tapi suara yang sangat akrab, itu pasti tidak berubah. Kenangan abu-abu itu, tiba-tiba menyeretnya ke masa di mana tidak pernah bisa melupakan. Ah Xin yang terbaring di tanah memandang lumpur, pikirannya kosong. Anak nakal. Sebuah suara yang familiar datang dari sisi lain dari Star Door perunggu, itu membuka wajah anak nakal yang naif dan lembut. Aku tidak mati, Ah Xin, kamu berbohong padaku, aku melihat seluruh lautan pengasingan, tidak ada apa-apa. Mengapa kamu ingin mati sendirian? Semua orang sudah sepakat untuk menyerang bersama, untuk bertarung bersama, untuk mati di medan perang bersama. Kalian semua berjanji untuk tidak meninggalkanku di belakang. Aku tidak ingin melarikan diri. Di belakang pintu bintang perunggu, Bing terisak tanpa henti. Ah Xin yang berada di tanah, tubuhnya bergetar seperti saringan, kedua tangannya terkunci di lumpur. Tiba-tiba matanya menjadi kabur, air mata ini mengalir seperti sungai dan membasuh lumpur dari wajahnya, membasahi lumpur di bawah wajahnya.
Menggosok wajahnya, itu jelek dan kotor, tapi dia tidak punya perasaan. Aku menemukan Screw, aku bilang aku ingin membawanya untuk menemuimu, tidak, untuk mendengarkan suaramu. Screw, Sin ada di sana, dia pasti akan mendengar suaramu. Sekrup. Sin yang kabur oleh air mata, merasa seolah-olah dia tersambar petir. Dia merangkak menuju arah pintu bintang perunggu dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya tertutup lumpur, air matanya mengalir turun ke lumpur tanpa kendali, itu membuat lumpur lembab, membasahi tubuhnya. Dia lupa dia bisa berdiri, dia lupa dia bisa terbang, dia lupa segalanya tentang dunia. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke kubu yang dibanjiri dengan api perang, di telinga yang menghancurkan ledakan, itu memenuhi langit dengan sinar cahaya yang saling menjalin. Bing! Sekrup. Di depan matanya yang kabur air mata berdiri dua sosok yang sangat akrab. Dia merangkak menuju kedua sosok itu. Mata Xiaoran merah, dia ingin membantunya, tetapi dihentikan oleh Qian Hui yang matanya dipenuhi air mata, hati Xiaoran dipenuhi dengan penyesalan, mengapa dia menanganinya sekarang. Stardor terdengar dengan bergumam, itu berselang, tetapi sangat akrab, Screw. Kunci pas, beri kunci pas aku, cepat bergerak. Sendi mengalami kerusakan serius, beri aku bagian nomor 3 untuk persendian, kalian semua cepat-cepat, bertahanlah, jangan jatuh. Aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, siapa yang akan membantu kalian melakukan perbaikan? Petik 2. Setel nomor 261 rusak agak parah, komandan sebaiknya kamu tidak mati. Sin kamu sebaiknya tidak mati, anak kecil kamu lebih baik tidak mati. Petik 2. Sin merasa seolah-olah seluruh kata-katanya dipenuhi dengan kilat, dia berhenti, mengangkat kepalanya, air matanya mengaburkan segalanya. Tetapi dia telah melihat dengan jelas, begitu jelas, tidak jauh dari parit. Screw berada di tengah tumpukan senjata mekanik manja, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dengan gila-gilaan memperbaiki senjata mekanik sambil bergumam pada dirinya sendiri. Gumam Screw tiba-tiba berhenti, dia terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba teriakan histeris datang dari pintu bintang perunggu. Tentara Salib Selatan, maju. Sin seperti udang yang diisi lumpur, melengkungkan tubuhnya yang gemetaran. Dengan sekuat tenaga, dia menggunakan telapak tangannya untuk memukul tanah, menangis dengan sedih. Cahaya dari pintu bintang perunggu perlahan menjadi gelap. Tang Tian menatap Paman Bing, yang wajah pokernya memiliki bekas-bekas air mata dan mata bengkak. Ia bertanya dengan prihatin, Paman, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah, aku akan kembali dulu, dan mulai merencanakan. Suara Paman Bing masih kasar, wajah pokernya mengungkapkan niat bertarung yang tak terlukiskan. Dia mengangkat peti mati es, membawanya di punggungnya dan berkata tanpa melihat ke belakang, Screw, mari kita pergi ke galaksi suci-suci bersama-sama. Perempuan jalang itu, Sin telah berbohong kepada kita, mari kita pukul dia. Petik 2. Melihat sosok Bing yang menghilang, Tang Tian memiliki banyak emosi. Adegan yang terjadi sangat mengejutkannya, itu adalah persaudaraan sejati. Tang Tian tiba-tiba tertawa, dia memikirkan Little Kren, Little Susu, Brother Jing Hao, dan semua orang. Dia beruntung, saudara-saudaranya tidak lebih buruk dari Paman Bing dan saudara-saudaranya. Semua orang bisa bertarung berdampingan satu sama lain, mereka bisa memunggungi lawan, dan bisa mati bersama. Galaksi Sein Suci. Mata Tang Tian melonjak dengan niat bertarung, aku tidak takut. Bajingan, kamu lebih baik tidak mati, aku masih harus mengikatmu dan membawamu ke kuburan ibu. Tang Tian tanpa sadar mengepalkan tangannya dengan erat. Ruang konferensi paling rahasia di Ursa Major Constellation. Kren, Ling Su, Jing Hao, Pipa, Bell, handuk tangan, Tang Chou, Sai Lei, dan anggota inti lainnya dari konstelasi utama Ursa semuanya hadir. Wajah semua orang dipenuhi dengan kejutan, tepat setelah perjamuan berakhir, Tang Tian tiba-tiba meminta pertemuan tingkat tinggi, itu membuat semua orang penasaran. Situasi keseluruhan seperti itu. Tang Tian mengulangi informasi yang diberikan oleh Qian Hui sekali. Syok ditulis di wajah semua orang, masalah tentang Saint Domain, tidak pernah diedarkan sebelumnya, dan dengan demikian tidak ada yang pernah mendengarnya. Jika apa yang dikatakan Tang Tian benar, maka keberadaan kelompok bela diri dan kuil yang terhormat akan menyebabkan rambut seluruh dunia berdiri. Jika pintu bintang benar-benar terbuka, semua orang gemetar ketakutan. Jika galaksi suci-suci benar-benar dipenuhi oleh orang-orang kudus, dan dengan dukungan tempel, itu adalah sesuatu yang kita pasti tidak bisa melawan. Nada bicara Tang Chou sangat tenang, aku telah menghitung, ketika jumlah orang suci melebihi 5.000, perang akan berada dalam situasi yang sama sekali berbeda, dan kami tidak memiliki peluang untuk menang. Pasukan seperti itu, tidak, mereka bahkan tidak membutuhkan tentara, hanya sebuah kelompok yang terdiri dari 5.000 orang suci, tidak ada seorang pun di jalan surga yang dapat menghentikan mereka. Petik 2. Tidak ada yang meragukan kata-kata Tang Chou. Istilah Santo, sejak digunakan, tidak pernah ada hubungannya dengan angka 5.000. Semua orang yang hadir tidak dapat membayangkan, 5.000 orang suci membentuk pasukan, itu akan sangat menakutkan. Suasananya terasa berat. Karena itu kita harus pergi ke galaksi suci-suci. Tang Tian berkata, hanya dengan pergi ke galaksi suci, kita akan bisa mengetahuinya. Kemudian kita dapat menemukan metode untuk mengalahkan kuil. Petik 2. Aku tidak pernah berpikir bahwa selain dari Heaven Road, masih akan ada tempat-tempat mistis lainnya.
Kren berkata, hanya dengan menggambarkannya, itu membuat hati aku merindukannya. Siapa yang peduli apa galaksi suci, aku hanya akan menusuknya sampai mati dengan tombakku. Ling Su mendengus dan melanjutkan, jadi bagaimana jika ada lebih banyak orang suci? Tidak ada orang suci yang tidak bisa dibunuh dengan menusuk. Petik 2. Kata-kata menuntut Ling Su, segera mendapat persetujuan semua orang. Aku juga ingin pergi. Aku juga. Bing mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Konstelasi besar Ursa membutuhkan pertahanan. Dia berkata dalam-dalam, jika tujuan grup terhormat marsial benar-benar untuk menduduki Heaven Road, maka mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghentikan kita. Ursa Major Constellation adalah basis operasi kami, jadi mereka pasti akan menyerang Constellation utama Ursa dengan kekuatan penuh. Kali ini, tugas utama pergi ke galaksi suci adalah untuk mencari. Kita perlu mencari tahu seperti apa galaksi suci itu, kekuatan apa yang ada di sana, dan siapa yang menjadi pendukung kuil. Oleh karena itu orang-orang yang pergi harus didasarkan pada kualitas daripada kuantitas. Tang Tian, Ling Su, Kren sudah cukup. Petik 2. Aku akan pergi juga. Ekspresi Jiang Hao pucat, tidak peduli berapa banyak hubungan yang dia miliki untuk grup marsial terhormat, tapi dia akan selalu menjadi orang jalan surga terlebih dahulu. Jika apa yang dikatakan Tang Tian benar, maka tujuan akhir dari grup bela diri terhormat, adalah untuk menghancurkan jalan surga, dan dia sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia berkata dengan suara lembut, jika grup marsial terhormat benar-benar ingin mengambil alih Heaven's Road, aku secara pribadi akan menghancurkan mereka dengan tanganku sendiri. Bing memandang Tang Tian mengangguk tanpa ragu, bagus, kakak Jing akan ikut dengan kami. Bing tidak keberatan, dan melanjutkan, yang lain akan terus seperti kamu. Tang Chou akan memimpin pasukan dan menyelesaikan pengisian dan peningkatan pasukan. Setiap pasukan perlu ditemani oleh seorang suci. Sehubungan dengan berapa banyak orang suci per pasukan, Chou, kamu pergi dan mencari tahu, dan kemudian meneliti strategi pertempuran. Pipa dan Hand Towel keduanya akan menangani urusan internal, Ding Men dan yang lainnya, jangan menghentikan rencana biduk. Mengenai taktik saat ini, kami tidak akan memulai tantangan, tetapi tidak perlu meringkuk dalam ketakutan. Tentara kita tidak lagi lemah. Namun, musuh terakhir kita akan menjadi kelompok bela diri terhormat, itu juga musuh dari setiap rasi bintang, kita perlu membentuk sekutu dari kekuatan semua orang. Petik 2. Paman Bing benar-benar dipenuhi semangat. Tang Tian tampak termenung. Di bawah arahan Paman Bing, Tang Tian mulai mengunjungi setiap kelompok diplomatik. Kunjungan pertama adalah kelompok diplomatik Libra Constellation, Tang Tian membawa Sai Lei. Libra Constellation dan Ursa Major Constellation memiliki tujuan yang sama, dan bagi kedua belah pihak, adalah fondasi yang sangat baik untuk bekerja sama. Kami sangat bersedia untuk berbagi teknik mesin dan hasil terbaru domain kami dengan Libra Constellation. Petik 2. Kata-kata Sai Lei segera membuat semua tetua bahagia. Ursa Major Constellation kuat menampilkan kekuatan dalam jamuan membuat mereka khawatir. Jika Ursa Major Constellation tidak mau menjual teknik mekanisnya, mereka tidak akan tahu harus berbuat apa. Bahkan jiwa Onyx tidak berani menyatakan perang terhadap konstelasi besar Ursa, jadi konstelasi Libra bahkan akan lebih tidak memiliki keberanian. Tidak yakin permintaan apa yang diminta pihak bangsamu. Tetua tua dan bijak Xiao diam-diam bahagia di dalam hatinya, jadi dia mengajukan pertanyaan yang semua orang pedulikan. Permintaan. Sai Lei terkekeh, perasaannya sangat banyak, menyebabkan para tetua menjadi pucat, dia kemudian berbicara, biarkan aku menjelaskan pandangan aku tentang teknik mekanik. Sekarang, semua orang telah mengenali seniman bela diri mekanik, dan juga mengakui tentara mekanik, tetapi, ini semua adalah kekuatan tingkat menengah. Sampai sekarang, tidak ada satupun Sein mekanik. Petik 2. Sein mekanik M, tetua Xiao benar-benar terkejut dengan kata-kata Sai Lei, itu bukan hanya dia, semua tua-tua semua dipenuhi dengan kejutan. Ekspresi Sai Lei menjadi khusyuk, sekarang senjata mekanik memiliki roh bela diri, karenanya membentuk senjata roh mekanik, lalu dapatkah roh bela diri senjata roh mekanik maju untuk membentuk domain roh? Pandangan Sai Lei sangat mengguncang bumi, mengejutkan semua tua-tua hingga mereka menatap kosong dengan mulut terbuka. Tetapi setelah memikirkannya, pikiran Sai Lei tidak salah. Karena ini, meskipun kita telah menginvestasikan sejumlah besar energi, wajah Sai Lei sungguh-sungguh mematikan, tetapi dia benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa berpikir. Tapi tidak ada yang meragukannya, dia saat ini adalah insinyur Grandmaster mekanik terbaik, dan tidak ada yang lebih berkualitas darinya ketika berbicara tentang teknik mekanik. Jangan bilang, guru punya terobosan. Tetua Hua bertanya, jika pandangan Sai Lei benar-benar bisa menjadi kenyataan, ini benar-benar akan mengubah situasi dunia. Sedikit. Ekspresi rendah hati Sai Lei, membuat semua orang bersemangat, mereka hampir bisa melihat generasi yang sama sekali baru, terbuka di depan mereka. Kami ingin mengundang kamu untuk mengambil bagian dalam penelitian ini, dan hasil akhirnya akan dibagikan di antara kedua belah pihak. Pai daging yang diambil Sai Lei membuat semua tetua pusing, mereka masing-masing memahami pentingnya dan nilai penelitian. Tetua Xiao menenangkan hatinya, suaranya memiliki beberapa perubahan, mengapa? Ekspresi Sai Lei sungguh-sungguh, karena para suci, dalam penelitian kami telah menemukan bahwa untuk membuat roh bela diri senjata roh mekanik berubah menjadi wilayah roh, itu membutuhkan bantuan orang-orang suci. Penelitian kami membutuhkan sejumlah besar orang suci untuk berpartisipasi.
Semua orang tahu konstelasi besar Ursa tidak memiliki banyak orang suci, dan kebanyakan dari mereka tunduk pada tentara, sementara yang lain memiliki tugas sendiri. Aku telah membahasnya dengan Yang Mulia, dan kami merasa bahwa Libra Constellation adalah mitra yang dapat dipercaya untuk bekerja sama, dan sesuatu yang kami berdua dapat menangkan. Tentu saja, jika pihak kamu memiliki keraguan kamu, tidak masalah. Pertama-tama kami dapat menemukan yang lain rasi bintang untuk bekerja sama, maka kamu dapat melihat kemajuan dan memilih kapan akan bergabung. Petik 2. Tang Tian yang berada di satu sisi, benar-benar yakin dengan kinerja Sai Lei. Ketika wanita ini berbohong kepada orang-orang, dia bahkan tidak kelopak. Bing menyuruh Sai Lei untuk menarik Libra Constellation ke kapal bajak laut. Oh tidak, aku bermaksud untuk menarik mereka naik kereta perang. Demikianlah Sai Lei melakukan hal ini. Orang suci mekanik apa, Sai Lei dan kelompoknya bahkan belum memulai penelitian apapun. Melihat ekspresi para tetua, Tang Tian tahu bahwa saran Sai Lei adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh konstelasi Libra sama sekali. Seseorang dengan sedikit pengetahuan tentang teknik mekanik, akan memahami nilai subjek. Jika orang normal mengangkat topik, itu akan dilihat sebagai memperlakukan orang lain seperti orang bodoh, tetapi yang mengangkat topik adalah Sai Lei, orang nomor satu saat ini dalam teknik mesin, sehingga masalah ini akan segera menarik. Sai Lei juga memberikan alasan yang masuk akal, kami tidak memiliki banyak orang suci, jika saja kami memiliki lebih banyak orang suci, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Kelompok diplomatik Constellation Libra tidak punya alasan untuk menolak mereka. Meskipun Sai Lei mengatakan mereka dapat berpartisipasi kapan saja, tetapi para tetua ini sangat jelas, hanya konstelasi besar Ursa yang memiliki kemampuan untuk meneliti hal ini, sementara ada banyak orang yang dapat memasok orang suci. Konstelasi Libra tidak memiliki banyak orang suci dibandingkan dengan 12 istana ekliptik. Jika itu adalah tiran dari Aquarius Constellation, jangan menyebut orang suci, mereka bahkan akan menerima jika diminta bayaran. Memikirkan hal ini, tetua Xiao menepuk papan, bagus, Grandmaster memiliki ambisi dan tujuan, kami di Libra Constellation akan senang untuk berpartisipasi, mengikuti Grandmaster untuk mendapatkan makanan tetap kami, tanpa keberatan. Para tetua lainnya tersenyum dalam kebahagiaan. Aku tidak boleh menyinggung Sai Lei. Tidak peduli betapa bodohnya Tang Tian, dia mengerti bahwa konstelasi Libra telah ditarik pada kapal bajak laut dari konstelasi utama Ursa. Oh, aku salah lagi, maksudku kereta perang. Untuk setiap rasi bintang, orang-orang kudus selamanya merupakan kekuatan dan sumber daya yang paling penting. Semakin banyak orang kudus yang harus mereka bergabung, semakin dekat konstelasi Libra dan konstelasi utama Ursa. Tang Tian berani mengkonfirmasi bahwa Sai Lei pasti akan menyapu Libra Constellation dengan bersih. Para tetua kelompok diplomatik semuanya tersenyum bahagia, sama seperti mereka telah mengambil harta karun, Sai Lei telah memainkan gerakannya dengan sangat baik, tidak peduli apakah Libra Constellation tahu itu adalah jebakan, mereka masih harus melompat, jika mereka tidak melakukannya, yang lain akan melakukannya. Tang Tian tiba-tiba menghormati dirinya sendiri. Karena itu, dia masih mampu, pada saat itu, dia telah membeli Sai Lei dengan murah. Atau apakah Sai Lei menangis dan berteriak dan mempersembahkan dirinya untuknya, dan begitu saja, dia memiliki Grandmaster mekanik. Cukup modal kecil yang menghasilkan untung besar. Mungkinkah anak muda yang seperti dewa ini memiliki potensi untuk menjadi pengusaha yang tidak bermoral? Ya ampun, tunggu sampai aku kembali dari Secret Saint Galaxy, aku pasti akan mengusahakannya. Heaven's Road terguncang sekali lagi pada hari ketika Libra Constellation dan Ursa Major Constellation mengumumkan kolaborasi mereka dalam meneliti senjata roh mekanik terbaru. Aliansi antara kedua raksasa itu, secara resmi mengumumkan bahwa Ursa Major Constellation akhirnya melangkah ke jajaran tiran-tiran top. Yang mengejutkan orang-orang adalah bahwa konstelasi besar Ursa tidak bersekutu dengan Leo Constellation, yang memungkinkan kelompok bela diri terhormat untuk bersantai. Rencana awal Departemen Internal Martial Groups yang terhormat untuk mengirimkan pasukan kecil segera ditangguhkan, dan mengubah semua kekuatan mereka ke arah Leo Constellation. Sangat melelahkan bagi Martial Group yang terhormat untuk bertarung melawan dua konstelasi kelas Istana Ekliptik, dan bertarung dengan tiga, itu benar-benar bodoh. Tepat ketika jalan surga masih mencerna berita aliansi, Tang Tian dan beberapa lainnya sudah menghilang. Kamu tidak masuk untuk melihatnya. Kren memandang Tang Tian. Tang Tian menggelengkan kepalanya, tidak akan terlambat untuk melihatnya jika kita menang. Star Wind City saat ini sedang berkembang. Terutama Akademi Karamel, itu telah menjadi akademi paling terkenal di antara beberapa planet yang lebih dekat, standar para guru jelas lebih tinggi daripada akademi, menyebabkan banyak siswa yang tertarik. Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa koordinat mata Sextans sebenarnya akan berada di Wuan Star. Ada terlalu banyak orang yang dikenal di Star Wind City, dan jika dia dikenali, itu pasti akan menarik perhatian yang salah. Meskipun Wuan Star sudah berada di bawah yurisdiksi konstelasi utama Ursa, penduduknya sangat bangga dengan Tang Tian yang merupakan seniman bela diri asli mereka. Dan karena itu adalah tanah kelahiran Raja Beruang, banyak seniman bela diri Ursa Major Constellation berkumpul di Wuan Star. Makam Ibu Tang Tian juga memiliki seniman bela diri yang ditetapkan secara khusus sebagai penjaga. Tetapi ada begitu banyak pengumpul intelijen di bintang Wuan, karena semua berbagai pusat kekuatan dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap latar belakang Tang Tian. Mereka berempat tidak terbang, itu adalah planet pedesaan, terbang hanya akan mengungkapkan diri mereka sebagai ahli yang pasti. Mereka duduk di gerbong yang tampak biasa dan terbang di ketinggian rendah.
Kereta itu tidak cepat, hanya setelah melakukan perjalanan selama 3 hari dan malam dengan bimbingan dari Sextan Sai, apakah mereka mencapai lembah yang sangat terpencil. Lembah itu tidak memiliki sesuatu yang istimewa, kelihatannya persis seperti lembah lain dengan vegetasi yang lebat dan tanaman merambat yang tumbuh terlalu besar, jelas tidak ada yang pernah masuk ke sana untuk waktu yang lama. Di dalam lembah, Sextan Sai di tangan Tang Tian tiba-tiba menyala. Tiba-tiba melarikan diri dari telapak Tang Tian, 6 mata tiba-tiba berkedip, dan tiba-tiba berputar dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, bergegas lebih dalam ke lembah. Mereka berempat segera dibangunkan dan diikuti dengan ketat di belakang. Meskipun Sextan Sai sangat cepat, itu bukan apa-apa untuk mereka berempat. Semua pohon itu tinggi dan kuat, dan tidak ada sinar matahari yang bisa menembus vegetasi yang lebat, sementara udara dipenuhi bau daun yang membusuk. Lembah itu jauh lebih besar dari yang mereka kira. Setelah mengikuti sekitar 5 kilometer, suara air deras bisa terdengar. Air sungai mengalir keluar dari dalam batu-batu besar. Aliran airnya sangat cepat dan kuat, jelas ada sungai tersembunyi. Mata Sextans langsung terjun ke air. Tanpa ragu-ragu, mereka berempat terjun juga. Sextan Sai sama gesitnya dengan ikan. Mengikuti dari belakang, mereka berempat berenang di sungai yang tersembunyi, dan dengan cepat pergi ke kegelapan ketika sungai itu sekali lagi jatuh lebih dalam ke bawah. Tang Tian dan yang lainnya bisa dengan jelas merasakan bahwa mereka terus-menerus semakin rendah. Sekitar 20 menit kemudian, mata Sextans tiba-tiba terbang keluar dari air, sehingga Tang Tian dan yang lainnya segera melompat keluar juga, itu gelap gulita di sekitar mereka, tetapi untuk Tang Tian dan 3 lainnya, itu seterang hari. Itu haruslah gua bawah tanah, dengan Sextan Sai melepaskan aura ringan, itu terbang ke depan sekali lagi, berputar dan membelok di semua band. Untuk benar-benar menemukan tempat semacam ini, orang tuamu sebenarnya sangat kuat untuk dapat menemukannya. Ling Su berkata dengan kagum, dia sudah benar-benar bingung dengan arahnya. Kren dan Jing Hao juga mengungkapkan ekspresi yang sama, mereka berdua pusing. Saat itu, Sextan Sai tiba-tiba terbang ke dinding dan menghilang. Mereka berempat kaget, mereka segera bergegas menuju dinding batu tanpa ragu-ragu, tetapi tidak ada halangan, merasa seperti mereka melayang di udara. Adegan di depan mereka menjadi cerah, dan ketika mereka menyesuaikan visi mereka, mereka langsung terpana oleh adegan di depan mereka. Di sekitar mereka ada kekosongan tanpa batas, dan lautan batu yang luas muncul di depan mereka. Setiap batu memiliki struktur yang berbeda dan aneh, dengan semua ukuran yang berbeda, ada yang tak terhitung jumlahnya mengambang di kekosongan. Ini adalah... Mereka berempat tertegun. Tang Tian adalah yang pertama bereaksi, mengejar mata Sextans. Yang lain tiba-tiba terbangun dari ketololan mereka, mata Sextans telah menjadi titik cahaya kecil, jadi mereka berempat segera berkedip dan terbang menuju mata Sextans. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dengan cepat menyusul ke Sextans Sai. Ketika mereka berbalik untuk melihat, di belakang mereka, dinding yang baru saja mereka lewati, sebenarnya memiliki pintu bintang yang mengambang di kehampaan. Pemandangan ini, sungguh spektakuler. Jing Hao berseru. Kren tiba-tiba juga sangat antusias, aku tahu, benar. Baru saja, tempat yang kami lewati, adalah akhir dari Heaven's Road. Uan Star sudah menjadi planet paling sudut dari Heaven Road. Petik 2. Semua orang menjadi bersemangat. Sejak zaman kuno, hanya ada dugaan tentang apa ujung jalan surga itu. Mayoritas orang akan mengarahkan pandangan mereka ke ujung lain Heaven Road. Little Fool juga melayang keluar, wajahnya menunjukkan kejutan, menghadap dunia yang luas dan luas di depan, umat manusia akan selalu merasakan betapa kecilnya mereka, seperti bintik-bintik debu. Bing juga melayang keluar dari tubuh Tang Tian, orang yang bukan orang suci tidak bisa melewati kekosongan ini. Dari semua itu, dia adalah yang tercepat untuk mendapatkan kembali akal sehatnya dan sudah memikirkan beberapa kebenaran untuk masalah ini. Itu benar, dan itu tidak baik untuk kita. Kren berkata, dengan begitu banyak orang suci di galaksi suci, kekosongan ini bukan masalah bagi mereka. Dan kita tidak memiliki banyak orang kudus di pihak kita. Petik 2. Dalam kehampaan, energinya sangat tipis, dan tidak ada udara. Dan jika orang itu tidak memiliki teknik terbang, akan lebih sulit untuk maju. Bahkan untuk orang-orang kudus, itu tidak akan mudah. Jing Hao berbicara, energi di sini sangat tipis, orang suci harus mengkonsumsi banyak kekuatan sejati mereka. Dan mereka masih perlu untuk mencegah kekuatan sejati mereka bocor. Petik 2. Tang Tian tiba-tiba berbicara, sebenarnya, tempat ini sangat cocok untuk badan energi nol kami. Semua orang terkejut. Kami sangat sedikit bergantung pada energi, dan apa yang kamu semua fokuskan adalah hukum. Aku merasa bahwa kekosongan ini sangat cocok untuk kita sebagai medan pertempuran. Tang Tian berkata. Semua orang mengangguk, Tang Tian benar, mereka semua telah menginjak jalan nol energi, dan domain roh yang mereka latih berbeda dari orang suci biasa. Wilayah roh orang-orang kudus biasa bertanggung jawab atas alokasi energi, dan persediaan energi masih di dalam tubuh mereka. Tetapi tubuh Tang Tian tidak memiliki energi, dan energi itu langsung disimpan di dalam domain roh. Sebelum mereka, tidak ada orang lain yang menggunakan timbunan energi di dalam domain roh sebelumnya, karena energi tersebut akan merusak domain roh, tetapi setelah roh bela diri mereka telah melalui transformasi energi, tubuh mereka tidak dapat terkorosi dari energi, tetapi malah menjadi tempat terbaik mereka untuk menyimpan energi. Kapasitas meridian dan dantian mereka memiliki batas, tetapi wilayah roh bisa menampung lebih banyak energi.
Aku merasa bahwa jalan yang dilalui seniman bela diri sekarang, mungkinkah titik akhir tangga menuju surga, adalah dantian atas. Kren mulai berbicara sesuatu yang telah ia renungkan sejak lama, di masa lalu, setiap kali kami berlatih, kami akan membentuk dantian kami satu tingkat pada satu waktu ke atas, dan titik terakhir adalah dantian atas di antara kedua alis kami. Petik 2. TN, Stairway to Heaven bukan Led Zepp, tetapi itu adalah titik yang terletak di dekat pangkal tulang ekor, atau tulang belakang kamu. Dantian atas adalah titik mata ketiga, di antara alis. Jadi, ini benar-benar seperti penerbangan tangga dari dekat bagian bawah ke bagian atas kepala. Gagasan Kren sangat masuk akal. Jing Hao menganggukkan kepalanya, tapi tidak ada yang pernah berhasil berlatih di Stairway to Heaven. Aku merasa bahwa secara teori, kapasitas domain roh jauh lebih besar daripada meridian dan kolam dantian, dan bahkan bisa dianggap sebagai ruang kosong. Energi dalam roh pedangku, 5 kali lebih banyak dari sebelumnya. Petik 2. Aku memiliki sekitar 5 hingga 6 kali lebih banyak daripada yang kumiliki. Kren menjawab, tapi, kemurnian energi tidak setinggi kekuatan sejati kita, karena itu tidak melalui temper di meridian. Betul. Lingsu yang belum berbicara belum mengerutkan kening, energi tidak murni lebih sulit untuk berbaur, kekuatannya juga lebih lemah dan mengendalikannya lebih sulit. Teknik roh dari domain roh digunakan untuk mengendalikan energi, dan jika esensi energi tidak cukup murni, mengendalikannya akan sangat sulit dan akan mempengaruhi kekuatan teknik roh. Tang Tian tiba-tiba berpikir, bagaimana jika kita menambahkan teknik roh lain yang bisa memperbaiki dan melembutkan kekuatan sejati di dalam wilayah roh kita. Mata Jing Hao berbinar, itu mungkin. Dua lainnya juga tertarik oleh pikiran Tang Tian, dan mata Kren tiba-tiba cerah, meskipun itu akan mengambil nilai semangat, tetapi jika kita bisa mendapatkan esensi murni seperti kekuatan sejati, itu akan sia-sia. Apakah ada teknik roh seperti itu? Ling Su tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kren tertawa getir, kurasa tidak. Tang Tian berkata dengan sedih, kalau begitu kita akan buat milik kita sendiri. Jing Hao menganggukkan kepalanya, kami berjalan di jalur dao yang sama sekali baru, dan perlu meraba-raba dan menguji hal-hal baru sendiri, itulah yang dilakukan orang bijak di masa lalu, jadi sekarang giliran kami. Ya. Tang Tian menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, karena domain roh kita adalah jenis domain roh yang benar-benar baru, kita harus mencari nama untuknya. Pamer. Ling Su mendengus, wajahnya dipenuhi dengan jijik. Little Susu, karena kamu mengatakan itu, aku menganggap bahwa kamu telah kehilangan hak kamu. Tang Tian berkata dengan gembira. Berdasarkan apa? Kamu ingin bertarung? Ling Su menatapnya. Melihat bahwa mereka berdua akan bertarung, dia segera berbicara, nama apa yang harus kita berikan? Tang Tian segera mengangkat tangannya, tentu saja domain Tang. Ling Su segera mengamuk, ayo bertarung sekarang. Kren mengangkat alisnya, aku menentang itu. Jing Hao tertawa, aku pikir karena kita membentuk mereka dari badan energi nol kita harus menyebutnya domain nol. Tang Tian dijatuhkan dengan kejam, dan saran Jing Hao mendapat persetujuan dari yang lain. Dalam kehampaan, konsep waktu dan ruang perlahan menjadi kabur. Mereka berpikir bahwa mereka berada di dekat lautan batu, tetapi tidak berharap bahwa mereka telah terbang selama 6 hari penuh, hanya untuk mencapai ujungnya. Kekosongan tidak memiliki udara, dan tidak ada hambatan dalam terbang, jadi mereka sangat cepat, sampai-sampai mereka tidak pernah berpikir mereka bisa terbang dengan kecepatan seperti itu sebelumnya. Terbang selama 6 hari, jarak yang ditempuh kelompok itu tidak terbayangkan. Setelah terbang dekat, luasnya lautan batu bahkan lebih mengejutkan. Batu-batu besar sebesar gunung, sedangkan batu terkecil hanya seukuran kacang, mereka diam-diam melayang di kehampaan, seperti lapisan pelindung raksasa, menghalangi jalan mereka. Semuanya, hati-hati, Jing Hao memperingatkan. Setelah terbang selama 6 hari, mereka berempat sedikit lelah. Mereka semua mengambil batu bintang untuk mengisi kembali energinya. Metode pengisian energi mereka benar-benar berbeda, selama mereka memecahkan batu-batu bintang, energi yang melayang-layang akan diserap melalui ruang di antara alis mereka, dan langsung ke domain roh. Dibandingkan dengan orang suci biasa, yang menggunakan meridian mereka untuk menyerap, metode ini jauh lebih efisien. Sangat cepat, mereka berempat pulih ke keadaan puncaknya. Lautan batu yang luas menyebabkan mereka menjadi serius. Mereka belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya, siapa yang tahu bahaya apa? Mereka belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya, siapa yang tahu bahaya apa yang ada di depan mereka? Mata Sextans terbang melintasi lautan batu, sementara mereka berempat mengikuti di belakang. Mereka terbang ke dalam pada saat yang sama tanpa ragu-ragu. Mereka semua sangat berhati-hati saat terbang di dalam lautan batu, Tang Tian mengendalikan Sextans Eye untuk mencegahnya terbang terlalu cepat. Hanya bebatuan yang bisa mereka lihat, di dalam tanah sunyi. Hati-hati, ada yang aneh. Intuisi Tang Tian adalah yang paling tajam, seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu menunggu di kegelapan, dia segera memperingatkan yang lain. Mereka bertiga menjadi lebih berhati-hati, karena mereka mempercayai intuisi Tang Tians. Meskipun ia tidak terlihat sangat bisa diandalkan di kali, tetapi di medan perang, penilaian Tang Tians jarang membuat kesalahan. Bahkan si bodoh kecil yang arogan menjadi lebih berhati-hati, karena dia telah mengalami kebodohan seperti orang bodoh. Lihat batu itu. Seru berseru, menarik perhatian semua orang. Semua mata mereka mengikuti jari Kren, menuju batu yang tampak biasa.
Permukaan batu memiliki lubang yang menyerupai sarang lebah, menyebabkan semua rambut mereka berdiri. Permukaan batu memiliki lubang yang menyerupai sarang lebah, menyebabkan semua rambut mereka berdiri. Hati-hati, wajah Tang Tian tiba-tiba berubah. Tepat ketika kata-katanya keluar, sekelompok bayangan hitam legam terbang keluar dari lubang yang penuh sesak, menembak ke arah mereka seperti hujan. Semua bayangan hitam sangat cepat, sampai-sampai mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang mereka. Reaksi Little Fool adalah yang tercepat, payung Yaya tiba-tiba memblokir bagian depan grup. Aura cahaya tampak tenang menyala dari permukaan payung, berubah menjadi penghalang cahaya. Payung Yaya rusak dalam pertarungan melawan kuil suci, dan dengan nilai semangat saat ini, itu tidak banyak berguna. Jika itu adalah Little Fool masa lalu, dia akan melemparkannya karena itu tidak berguna. Tapi Yaya telah menyelamatkannya, dan dengan demikian ia dengan enggan menyimpannya. Untuk seorang perfeksionis cerewet dengan obsesif-kompulsif disorder, untuk menjaga sesuatu untuk peringatan dan tidak ada nilai benar-benar sulit diterima. Jadi Little Fool segera menghabiskan energi yang relatif besar untuk merekonstruksi payung Yaya. Payung Yaya yang baru memiliki karakteristik yang lebih condong ke arah kemampuan pertahanan, dan Little Fool tidak peduli dengan apa yang ia investasikan ke dalamnya. Dia menambahkan Honorable Martial Crown, yang merupakan tungku-tungku yang kuat dalam bentuk tengkorak, sehingga atribut pertahanan Yaya payung yang baru sangat menonjol. Ding ding ding. Suara serangan mengalir seperti hujan, suara datang dari payung. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat mengejutkan datang dari payung juga. Wajah Little Fool berubah. Payung Yaya terpaksa mundur ke belakang, kekuatan yang kuat menyebabkan permukaan payung dinyalakan dengan bunga api, menyebabkan kekosongan gelap menyala. Little Fool menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba memutar gagang payung. Wosh! Permukaan payung berputar sangat cepat, revolusi yang intens menyebabkan serangan kuat memantul. Ci-ci-ci. Sosok-sosok hitam terlempar ke payung, dan menembak ke batu-batu besar di sekitar, pada saat yang sama melepaskan suara menusuk yang tak tertahankan ketika mereka memasuki batu, itu menusuk telinga. Menghadapi sosok hitam, batu-batu besar itu seperti tahu, mudah menembus dan meninggalkan lubang seukuran ibu jari. Semua wajah mereka berubah pada saat yang sama, mereka akhirnya mengerti bagaimana lubang-lubang itu muncul di batu-batu besar. Sosok-sosok hitam yang terpisah di mana-mana, sekali lagi menerkam ke arah kelompok Tang Tian. Seperti kilat. Tetapi mereka semua telah melalui begitu banyak pertempuran, awalnya mereka terkejut, tetapi mereka sudah mendapatkan kembali fokus mereka. Yang pertama melakukan serangan balik adalah Ling Su, dengan lembut memutar telapak tangannya dan mengeluarkan aura perak yang tak terhitung jumlahnya ke udara di sekitarnya. Ketika sosok hitam memasuki aura perak, papa, semuanya meledak berkeping-keping. Ling Su agak bersemangat, semua sosok hitam itu kuat, lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan dia didorong kembali oleh gelombang kejut intens yang dihasilkan oleh serangan itu. Tapi kekuatan ini hanya membuatnya lebih bersemangat. Bentrok langsung adalah gaya menyerang favoritnya, tanpa ragu-ragu, tubuhnya mengalir bersama dengan tombaknya saat aura perak seukuran hujan lainnya meledak di depannya, menjebak sosok hitam yang terbang ke arahnya. Papa. Ledakan padat terdengar dari hujan perak aura tombak. Pedang derek terhunus di tangan Kren, suara tangisan bangau yang jelas membangkitkan semangat semua orang. Melonjak ke atas seperti seekor burung bangau hitam menari, ia menari bersama dengan pedangnya, melakukan kuda-kuda aneh, membentuk riak tanpa bentuk dengan bangau di tengahnya menghilang ke arah luar. Semua sosok hitam yang tersapu oleh riak tak berbentuk akan berubah lamban. Semua orang kemudian memperhatikan bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah cacing hitam. Cacing-cacing hitam itu seukuran jari-jari, tubuh mereka hitam mengkilat dengan sedikit kilau logam. Tubuh mereka penuh dengan persendian, yang memungkinkan mereka melengkung santai. Semua sambungan ini seperti banyak mata air yang dipaksa kram bersama saat membungkuk, menyimpan energi potensial yang besar. Saat mereka menyentuh batu, mereka akan menekuk, seperti pegas yang berkontraksi pada batu, mereka akan menggunakan momentum untuk menembak, meninggalkan lubang seukuran ibu jari yang tertanam ke dalam batu. Kren belum pernah melihat cacing-cacing hitam ini di semua catatan kuno sebelumnya, jepitan mulut seperti senjata seperti dua pisau cukur yang sangat tajam. Dan yang menakutkan adalah kedua bilah tajam itu bergerak pada frekuensi yang sangat cepat. Batuan yang kuat, menghadap senjata itu, dengan mudah ditebang seperti tahu. Pada saat itu, Kren sepertinya sedang kesurupan, seperti ilusi halus, sosok dansanya kabur. Jika kita mengatakan bahwa domain roh Jing Hao, roh pedang itu sangat langka, maka domain roh Kren bahkan lebih misterius dan tak terduga. Bahkan Kren sendiri tidak menyangka setelah latihan dengan Heavenly Kren Sword Principle, sampai akhir, apa yang telah dia kembangkan bukanlah teknik pedang, tetapi sejenis ritual pengorbanan. Tarian kurban perdukunan yang berasal dari timur. Ini membuatnya tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi teknik tarian misterius dan tak terduga yang memunculkan aura ini berasal dari hutan lebat, berisi kekuatan yang mengejutkan. Dia kemudian mengerti, Sekte Derek memiliki banyak teknik, misalnya Rotating Swords of the Dancing Kren, sebenarnya berisi petunjuk tentang teknik tarian ini. Sekte kepala berasal dari timur jauh, dan setelah leluhur kuno berlalu, tidak ada yang bisa benar-benar menjelaskan prinsip-prinsip yang mendalam dari teknik ini. Teknik pedang dari Sekte Derek tidak benar-benar fokus pada pedang, tetapi merupakan alat dan alat untuk ritual pengorbanan, dan pencerahan ini membuat Derek terdiam.
Dan karena dia tidak bisa berlatih teknik roh lain, dia hanya bisa belajar dan meraba-raba sepanjang pencerahannya. Saat ini, dia sangat memahami bahwa warisan sekte Derek luas dan dalam, dan jauh dari biasa. Bahkan pada tingkat orang suci, ia awalnya berpikir bahwa dengan pemahamannya tentang energi dan pemahaman hukum, ia harus dapat memahami dengan lebih jelas ajaran sekte. Tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak hal dan aspek di mana dia tidak pernah mengerti. Dia tidak hanya memiliki satu domain roh, tetapi dua. Salah satunya adalah domain roh di antara alisnya, dan yang lainnya berada di pedang Derek di tangannya. Di masa lalu, dia berpikir bahwa pedang Derek adalah Saint Tracer of Grus Constellation, tetapi kemudian dia menemukan, itu adalah alat yang dibawa oleh leluhurnya dari timur, dan leluhurnya menggunakan kekuatannya yang tak terbatas untuk memaksa Grus Constellation menjadi milik pedang. Satu domain roh besar dan kecil, mampu memunculkan variasi yang tidak diizinkan. Tentu saja, kekeren saat ini, dia sangat tertarik pada sosok yang mendalam dan lincah yang akan muncul di matanya dari waktu ke waktu. Itu seperti kuda-kuda kuno yang dipenuhi dengan energi yang dapat menyebabkan jantung berdebar. Riak tak berbentuk ini dapat mengganggu fokus, Kren telah mencobanya sebelumnya, itu benar-benar berbeda dari teknik roh ilusi lainnya, ia dapat secara langsung mempengaruhi fokus seseorang, dan itu jauh lebih sulit untuk dipertahankan. Cacing hitam tidak memiliki kecerdasan tinggi, dan setelah disapu oleh riak tak berbentuk, tubuh mereka membeku, dan mereka kehilangan kendali. Pedang Derek di tangan Derek menyapu seperti angin. Cacing hitam dengan cepat hancur bersama angin. Berbeda dari Derek, pedang Jing Hao sejelas dan lurus seperti penguasa saat menyapu, pedang-pedangnya jelas tidak cepat, tidak lambat atau cepat, tetapi sosok hitam yang serba cepat tidak bisa lepas dari gambar pedangnya. Di tangannya, mabuk pada darah Sein adalah jinak dan jinak, kecemerlangan yang dimaksudkan untuk tidak pernah menumpahkan darah. Sederhana, teknik pedang berhias menembus cacing hitam, yang memiliki tubuh yang sangat kokoh, tetapi dibagi menjadi dua bagian. Gerakan pedang Jing Hao komprehensif dan dengan sempurna memotong cacing hitam. Dalam sekejap mata, mayat cacing yang tak terhitung membelah menjadi dua mengambang di sekitar. Tinju Tang Tian dilepaskan seperti angin, masing-masing tembakan terbungkus api iblis merah. Api iblis William tidak pernah digunakan oleh Little Fool, dan tetap berada di tubuh Tang Tian, senjata terbaiknya. Tang Tian telah lama membiasakan diri dengan jejak kaki William, karena jejak kakinya adalah potongan hukum. Tidak ada energi dalam fragmen murni. Dalam beberapa hal, api iblis dalam tubuh Tang Tian bukan lagi api iblis, tidak memiliki bagian dalam mendapatkan energi. Tapi William pasti tidak pernah membayangkan kalau Flame Devil-nya akan benar-benar menjadi lebih kuat setelah melepaskan energinya. Itu menjadi nyala api yang unik berdasarkan pada jenis hukum yang berbeda. Tang Tian masih jauh dari menguasai iblis-iblis yang sebenarnya, tetapi ia sudah memiliki kendali atas hal itu. Gerakannya sangat cepat, dan selama iblis api menyapu cacing hitam, ia akan membakar seluruh tubuh yang menyerupai cacing hitam, sampai seluruh tubuh cacing terbakar habis. Tang Tian baru saja membuat lapisan api di sekujur tubuhnya. Sesi. Cacing hitam merangkak ke lapisan dinding api seperti cacing terbang. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa tidak ada cacing hitam yang merencanakan Little Fool. Di atas Little Fool, sebuah manik perlahan berputar dan melepaskan layar ringan yang menutupi Little Fool. Bat Subjugating yang kuat. Ki kuat dari Batful Subjugating Bat sebenarnya mencegah cacing hitam konyol yang hanya tahu cara membunuhnya tanpa berani mendekatinya. Dengan sangat cepat, kelompok Wom hitam dihancurkan. Mereka berempat berhenti, kemenangan itu tidak membuat mereka bahagia, tetapi malah membuat wajah mereka lebih gelap. Cacing hitam dianggap kuat, dan untuk bertemu mereka ketika mereka pertama kali memasuki lautan batu menyebabkan mereka semua memiliki permukaan perasaan buruk di hati mereka. Lautan batu yang luas dan tak berbatas tidak aman. Jalan masih panjang, dan tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di depan. Cacing hitam ini tidak pernah dicatat dalam sejarah atau sejarah. Kren mengambil mayat cacing dan memperhatikannya dengan saksama. Kulit luar cacing hitam sangat kuat, dan bahkan dengan kekuatan Kren, ia tidak dapat menghancurkan kulit luar logam. Tiba-tiba, Tang Tian memanggil, menarik semua perhatian mereka. Detail beras ukuran emas hitam mengambang di sekitar Tang Tian. Dia terkejut dan berteriak, ini sangat kuat, aku pikir aku bisa membakarnya dengan api iblis aku, tetapi itu tidak bisa benar-benar terbakar. Kata-katanya membangkitkan emosi mereka. Kekuatan iblis Tang Tian mungkin sangat kuat, meskipun Tang Tian belum menemukan jenis nyala api itu, tetapi itu jelas merupakan hukum api. Kekuatan hukum api jauh lebih kuat daripada api biasa, dan karena itu sesuatu yang tidak dapat dibakar oleh hukum kebakaran. Kata-kata Tang Tian segera mengingatkan Kren. Kren dengan hati-hati melihat ke sekeliling, matanya bersinar. Semua cacing hitam yang dia pikir telah dihancurkannya, telah meninggalkan pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya, jika bukan karena Tang Tian mengingatkannya, dia tidak akan memperhatikan mereka. Aku juga punya beberapa di sini, tapi itu bukan logam, tapi pasir hitam. Mendengar apa yang dikatakan Kren, Jing Hao dan Ling Su, saling memandang, tanpa mengatakan apa-apa, mereka pergi untuk mengumpulkan semua cacing di sekitar mereka. Meskipun mereka belum menemukan penggunaan emas hitam, sudah jelas. Ini pasti barang bagus. Tangan Tang Tian memegang seikat biji-bijian emas hitam dengan semua ukuran butiran beras. Mayat cacing yang seukuran jari, setelah dibakar oleh api iblis, meninggalkan butiran emas hitam.
Tang Tian membiarkan Little Fool mencoba juga, tetapi Yang Mulia Martial Crown tidak mampu membakar emas hitam yang aneh. Tepat pada saat itu, tungku darah di dalam Tang Tian tiba-tiba melonjak kuat, seolah penuh dengan semacam kerinduan. Apa ini? Tang Tian terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, butiran emas hitam tiba-tiba meleleh seperti es dan meresap ke dalam kulitnya. Emas hitam dengan cepat mengalir ke pembuluh darahnya, dan ke aliran darahnya, mengikuti pembuluh darah, itu memasuki tungku darah. Apakah kamu baik-baik saja? Kren memandang Tang Tian dengan khawatir. Semua orang takut dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba, lautan batu dipenuhi dengan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kejadian tak terduga yang berurutan telah mengingatkan mereka bahwa meskipun mereka adalah orang suci, itu adalah dunia yang begitu luas, jadi mereka masih harus berhati-hati. Tang Tian memiliki ekspresi aneh, tungku darahku sepertinya ingin menyerap emas hitam. Little Fool perlahan melayang, tujuan tungku darah adalah untuk membantu tubuh kedaginganmu berevolusi. Kupikir emas hitam dapat menyebabkan evolusi dalam dirimu. Tang Tian menjadi takut, aku tidak ingin berevolusi menjadi cacing. Little Fool ingin mengatakan bahwa ada kemungkinan, tetapi melihat wajah si bodoh, jika dia mengatakan itu, dia pasti akan dipukuli. Seorang lelaki jantan tidak bisa dikorupsi, dan tidak boleh berbohong. Tapi di depan begitu banyak orang, itu akan terlalu memalukan. Little Fool membuka matanya dan berbicara tanpa dasar dengan wajah percaya diri, kamu pasti tidak akan. Tang Tian lalu menghela nafas lega. Sekelompok orang terbang ke batu tempat cacing hitam keluar, itu seukuran perahu kecil, dan tampak seperti sarang lebah, ditutupi dengan banyak lubang padat. Tiba-tiba, Yaya keluar, melihat batu itu, mengendus-endus, dan menunjuk ke batu itu dan mulai menjadi bersemangat. Mungkinkah ada sesuatu di dalam? Mereka saling memandang, tanpa mengatakan sepatah kata pun, mereka mengambil tindakan. Setelah melakukan itu, mereka menyadari sesuatu yang aneh, batu yang tampak biasa itu jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Tang Tian meninju tetapi hanya meninggalkan lubang yang dangkal. Ini menyebabkan semua orang terkejut, pasti ada sesuatu yang baik di dalam. Sangat cepat, mereka berempat berkolaborasi dan menggunakan kekuatan mereka. Menggunakan 1 jam, mereka memecahkan batu, mengungkapkan intinya. Inti adalah bola hitam berukuran keranjang anyaman dengan titik-titik lampu berkedip-kedip di permukaannya. Melihat dengan cermat, semua orang menyadari bahwa titik-titik itu adalah telur cacing hitam, dan melepaskan fluktuasi yang tak terlukiskan. Semua orang menyaksikan dengan takjub, tetapi semua wajah mereka mengungkapkan kegembiraan. Asal roh. Fluktuasi energi murni adalah fluktuasi asal roh. Tempat-tempat dengan energi yang kaya mampu menghasilkan asal roh jauh lebih mudah, tetapi semua asal roh ini sangat tipis, baik jejak atau benang. Mereka belum pernah mengalami asal roh yang begitu padat dan murni. Bahkan Bing tertarik oleh asal roh yang kaya, dan melayang keluar. Sebelum ada yang bergerak, dia langsung berteriak, tinggalkan beberapa biji untuk workshop meridian darah. Telur cacing diisi dengan asal-usul roh yang paling murni, dan bagi semua orang, itu praktis merupakan makanan yang sangat besar, dan semua nilai roh mereka dapat meningkat pesat. Ini membuat semua orang sangat senang. Jika mereka tidak memiliki hal-hal seperti tulang suci atau tonik nutrisi lainnya, sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan nilai roh mereka, bahkan tempat-tempat dengan energi yang kaya dan padat, kecepatan di mana roh berasal lahir sangat lambat. Tidak termasuk bagian yang diambil Bing, mereka berempat membagi sisa telur cacing, dan semua nilai roh mereka naik secara substansial. Untuk domain 0, dengan peningkatan nilai roh, jumlah energi yang bisa dipegangnya juga meningkat. Untuk bagian Tang Tian, itu mendarat ke mulut Little Fool, setelah makan pesta, Little Fool sangat puas, nilai semangatnya meningkat 10 poin lagi. Tapi, tatapannya mendarat di bola hitam, yang dibersihkan dari telur cacing. Dia tiba-tiba memiliki pemikiran, dan mengeluarkan mahkota bela diri yang terhormat, dan dengan dukungan dari Betsub Jugating yang kuat, dia mulai membakar batu hitam berukuran keranjang anyaman. Api marsial honorable putih yang tenang menyelimuti batu hitam itu, dan perlahan-lahan, ia mulai menyusut. Setelah 2 jam, itu menjadi ukuran kepalan. Tidak, nilai rohku tidak cukup, aku tidak bisa memperbaikinya, tapi itu pasti sesuatu yang baik. Little Fool menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat itu, Yaya bergegas dengan mulutnya mengeluarkan air liur. Little Fool meliriknya, lalu melewatinya, kamu menginginkan ini. Yaya menganggukkan kepalanya, menyambar batu hitam, membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan tatapan kaget semua orang, ia menelan batu hitam seukuran kepalan langsung ke perutnya. Apa? Batuan di dahi Yaya tiba-tiba berkedip dengan aura ringan, dan batu hitam itu, mulai meleleh seperti es, karena perut Yaya yang melotot dengan cepat mereda. Tubuh Yaya mulai bersinar dengan kilau logam. Si kecil bodoh tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa melelehkan batu hitam bahkan dengan mahkota bela diri yang terhormat, tetapi Yaya telah melelehkannya begitu saja. Aura cahaya di tubuh Yaya mulai redup, tetapi kilau logam di tubuhnya menjadi lebih jelas. Yaya berseru sekali, dan tiba-tiba melompat keluar, yang seperti peluru artileri, menyerang ke batu. Yaya! Tang Tian melompat ketakutan, dan tanpa sadar mencoba menghentikannya. Adegan berikutnya menyebabkan Tang Tian segera membungkamnya. Bang! Batu besar yang berukuran 5-6 lantai itu langsung hancur berkeping-keping, dan aura cahaya suram terbang di tengah hujan batu, itu Yaya. Semua orang tercengang.
Yaya melompat-lompat di bebatuan, dan dengan cepat kembali ke Tang Tian, memperlihatkan ekspresi puas. Sama sekali tidak terluka, bentrokan menakutkan yang baru saja terjadi bahkan tidak meninggalkan goresan di tubuhnya. Yaya yang dengan arogan pamer tiba-tiba tegang, itu diraih oleh Tang Tian. Tang Tian mencubitnya dengan keras, dan berbicara, kamu masih fleksibel, tetapi kamu benar-benar tampaknya lebih keras dari sebelumnya. Sebelum dia selesai berbicara, Tang Tian tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mengusir Yaya, berteriak, serangan kenon daging. Bang! Batu yang lain hancur lagi. Si kecil bodoh memandang Yaya dengan menyedihkan, si bodoh ini, benar-benar pamer di depan si bodoh. Tidak tahukah, bahwa hati orang bebal adalah pikiran yang paling sempit, paling mudah cemburu. Sangat menyedihkan. Evolusi Yaya langsung membentuk ide di benak Tang Tian. Serangan meriam daging. Suatu bentuk serangan yang aneh, musuh tidak akan pernah mengharapkan itu. Pada saat itu, Tang Tian tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di tungku darah, dan kemudian semburan darah mendidih menyembur keluar dari tungku darah, mengalir ke pembuluh darahnya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Setelah itu, Tang Tian hanya merasakan sensasi mati rasa, seolah-olah kulit baru tumbuh tepat di bawah kulitnya. Pa. Suara ledakan menit terus terdengar di dalam hatinya. Dia bisa merasakan daging dan tulangnya terus-menerus melepaskan suara ledakan lembut, yang jatuh tanpa henti di telinganya. Aliran panas kecil terus merobek setiap bagian tubuhnya, dan dalam sekejap mata, tubuh Tang Tian seperti udang yang dimasak. Tapi kemudian, ki yang sangat ganas tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Tian. Semburan ki ini sangat mendadak, yang juga menghilang dengan cepat, dalam napas waktu, Tang Tian yang benar-benar merah menjadi normal kembali, dan ki yang menakutkan, yang menghilang tanpa jejak dan adegan yang terjadi, seperti ilusi. Kren dan yang lainnya tahu itu bukan ilusi, dan bahwa sesuatu telah berubah di tubuh Tang Tian. Tang Tian dengan kosong menatap telapak tangannya, dia jelas bisa merasakan kekuatan bergelombang di tubuhnya. Itu murni kekuatan tubuh yang kasar, dagingnya menjadi lebih kuat dan lebih keras dari baja, seolah-olah dia bisa dengan santai mengumpulkan ledakan kekuatan di tinjunya. Tubuhku tampaknya menjadi lebih kuat. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, tidak mau percaya apa yang telah terjadi. Uji itu. Jing Hao berbicara dengan bijaksana. Tanpa mengatakan apa-apa, Tang Tian tiba di depan sebuah batu seukuran bukit. Itu adalah batu terbesar yang bisa mereka temukan, dan di depan batu, Tang Tian tidak penting. Tang Tian meraung, lalu memukul batu itu dengan kepalan tangan. Saat Tang Tian melepaskan tinju, siswa Jing Hao, Kren dan Ling Su menyusut. Mereka secara teratur berlatih dan berdebat dengan Tang Tian, jadi mereka sangat jelas dengan kekuatannya, tetapi kepalan yang baru saja ia gambarkan melahirkan perasaan yang sama sekali berbeda di hati mereka. Retak. Suara yang jernih dan tajam, menyebabkan wajah mereka berubah lagi. Mereka menyaksikan batu besar seukuran bukit di depan mereka, tiba-tiba tertutup jaring laba-laba seperti retakan, dan kemudian, tak terhitung keping batu halus menyembur seperti hujan. Mereka semua tercengang. Tinju Tang Tian tidak memiliki iblis api, itu murni kekuatan tubuhnya. Orang ini, yang dengan ekspresi paling rumit adalah Little Fool. Di matanya, darah Tang Tian dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan, seperti lava yang mendidih dan terbakar. Saat ini di dalam tungku Gemini, lautan energi benar-benar ditekan oleh lautan darah. Lautan darah yang luas melepaskan energi yang kuat yang mendorong lautan energi ke sudut. Bau darah yang kuat dan kaya adalah sesuatu yang dibenci Little Fool. Kamu benar-benar telah berevolusi. Kren terbang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu akan menumbuhkan sayap, atau menumbuhkan ekor? Tang Tian yang awalnya senang dengan dirinya sendiri tiba-tiba memiliki simpul yang rumit di dalam hatinya, aku tidak berpikir begitu benar. Ketika seorang suci darah berevolusi sampai batas tertentu, tubuh mereka akan mengalami perubahan, dan menumbuhkan sepasang sayap del sangat normal. Dalam benaknya, bayangan dirinya dengan sepasang sayap, dan ekor panjang yang tumbuh dari pantatnya, menyebabkan dia bergidik. Jika itu masalahnya, Qian Hui pasti tidak akan menyukainya lagi. Tapi, semua orang tidak tahu wajah Tang Tang yang pucat. Tampaknya lautan batu ini adalah tempat yang baik, dengan harta di mana-mana, dan seseorang bahkan dapat menumbuhkan nilai roh mereka, dan mengembangkan tubuh mereka. Ini benar-benar tanah harta. Jing Hao yang introvert dan pendiam tidak bisa menjaga ketenangannya. Dan mungkin itu bisa membantu kamu memperkuat harta rohmu. Little Fool menambahkan. Aura cahaya berkilau tumbuh di mata Kren dan Ling Su pada saat yang sama. Itu benar-benar tanah harta karun. Kren menjilat bibirnya, surga pasti memberi kita kesempatan, jika kita tidak mengambilnya, kita hanya akan tersambar petir. Ini milik kita. Semua ini milik kita. Siapapun yang berani mengambilnya dari kami, aku akan menusuk mereka sampai mati. Petik 2. Ling Su dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak, ujung tombaknya menunjuk ke arah lautan batu di depannya, mereka sudah lama lupa tentang bahaya sebelum keuntungan mereka. Pergi. Mereka bertiga berteriak, dan bergegas lebih jauh ke depan ke lautan batu. Hei, tunggu aku. Tang Tian yang tertinggal berteriak dengan sekuat tenaga. Di lautan batu, keempat pria bersemangat itu menyapu kemana-mana mereka melewati dan mengumpulkan barang rampasan. Ada banyak cacing hitam, dan mereka mendapatkan banyak pasir emas hitam, tetapi tungku darah di tubuh Tang Tian tidak tertarik pada mereka lagi.
Terlepas dari apa yang Tang Tang coba lakukan, Tungku Darah tidak lagi menerima pasir emas hitam. Tang Tian berasumsi bahwa tubuhnya telah menyerap cukup pasir emas hitam, dan tidak dapat menyerap lebih banyak. Tang Tian hanya bisa menyaksikan Little Fool dengan terang-terangan membantu Jing Hao, Kren dan Ling Su memperkuat harta roh mereka. Pasir emas hitam ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk menjadi kompatibel dan berubah menjadi berbagai logam. Mabuk Jing Hao dari Saint Blood, Demonic Wings Kren, dan Silver Spear Ling Su semuanya ditingkatkan 1 kali. Peningkatannya sangat terkenal, dan semua harta roh menjadi sangat kokoh. Yang mengejutkan Tang Tian adalah bahwa Paman Bing benar-benar mengeluarkan Sky Tiger dan meminta Little Fool untuk memperkuatnya. Tang Tian masih ingat wajah menggemaskan Little Mob yang benar-benar terpana menghadapi Sky Tiger raksasa, ekspresinya yang berkedut saat wajahnya berubah hijau. Sebelum dia bisa membantah, Tang Tian melambaikan tangannya dan menerimanya. Bodoh si kecil, menangis di atas nyala api kecil yang tersisa, Honorable Martial Flame. Mahkota bela diri yang terhormat adalah harta pemurnian khusus kelompok terhormat martial, dan merupakan salah satu dari jenis. Flame dingin anggun yang digunakan Little Fool tidak lagi kompatibel dengannya. Agar kompatibel dengan Martial Crown yang terhormat, Little Fool secara khusus mengubahnya untuk Honorable Martial Flame kartu roh. Honorable Martial Flame adalah kartu roh pribadi honorer Martial Group, tetapi dibandingkan dengan orang-orang seperti Glimmer masih kurang. Selama seseorang mau membayar dalam jumlah besar, mereka bisa membelinya dari pasar. Kartu ini, sebenarnya diberikan oleh Molei. Meskipun mereka telah melarikan diri dari percobaan cahaya, mereka tidak lagi bisa berlatih dalam teknik roh terkait Martial Group terkait. Mereka telah memutuskan untuk berjalan di jalur badan energi nol, dan dengan demikian kartu teknik roh tidak lagi bernilai bagi mereka. Mengikuti pembelajaran dan penelitian yang berkelanjutan dari Big Dipper Plan, dan dengan keberhasilan batch percobaan pertama dengan Ling Su, Kren dan Jing Hao. Akan ada lebih banyak orang berjalan di jalur Dao ini di masa depan konstelasi Ursa Utama. Api marsial terhormat tidak tirani sama sekali, sebaliknya, itu lembut dan tenang, tetapi hasilnya jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan api dingin anggun. Dan dengan asal-usul yang sama, kekuatan itu diperkuat ketika api marsial terhormat digunakan bersama dengan mahkota marsial terhormat. Dibandingkan dengan api iblis Tang Tian, Honorable Martial Flame Little Fool lebih lemah. Mencairkan pasir emas hitam dan menggabungkannya dengan harta roh bukanlah tugas yang mudah baginya. Terutama Sky Tiger yang diperkuat, tidak ada yang pernah memperlakukan senjata roh mekanik sebagai harta roh, apalagi untuk memperbaikinya. Dan pencapaian Little Fool dengan Honorable Martial Flame dangkal, benang api, di depan Sky Tiger besar, bahkan Jing Hao merasa kasihan pada Little Fool. Little Fool tidak punya pilihan selain memperkuat satu bagian pada suatu waktu. Dibutuhkan waktu 20 hari, jauh melebihi waktu yang dibutuhkan untuk memperkuat harta Jing Hao dan yang lainnya. Azure Blue Sky Tiger, sekarang terinfeksi dengan lapisan hitam keras yang tipis, menjadi warna biru tua, meskipun tidak secemerlang dulu, ia menambahkan sedikit kekuatan. Setelah mengasimilasi pasir emas hitam, kekokohan Sky Tiger menjadi sangat kuat, kecuali teknik roh digunakan, Tang Tian bahkan tidak bisa meninggalkan bekas luka di Sky Tiger. Paman Bing sangat gembira, dan membelai itu dengan kagum. Sepanjang pekerjaan besar, itu memungkinkan Little Fool untuk meningkatkan Honorable Martial Flame. Dalam 20 hari, Honorable Martial Flame nilai roh naik menjadi 120 poin, dari sumbu api kecil, itu menjadi ukuran kepalaan. 1 bulan berlalu, di mana semua orang akan maju dan mencari. Tetapi semua orang kecewa, karena mereka tidak menemukan batu hitam atau telur cacing lebih jauh. Lautan batu tampaknya tidak ada habisnya, karena Tang Tian dan kelompok terus mencari cacing hitam, mereka tidak memperlambat kecepatan mereka, tetapi setelah maju selama sebulan penuh, pemandangan tampaknya tidak memiliki sedikit perubahan. Jika bukan karena Sextans Eye, mereka akan lama hilang di dalam lautan batu. Tetapi meskipun demikian, perasaan tanpa akhir ini telah mengambil moral semua orang, untungnya mereka berempat bertahan, dan tidak berkecil hati. Pasir emas hitam sudah tidak berguna bagi mereka lagi, tetapi mereka masih menemui mereka ketika mereka pergi, dan karena kebiasaan, mereka terus memanennya. Harus dikatakan, tidak ada yang lebih baik daripada terlibat dalam pertempuran nyata untuk ditingkatkan. Dalam waktu singkat dalam sebulan, meskipun musuh mereka hanyalah cacing, tetapi kemampuan dan kekuatan mereka telah menunjukkan peningkatan. Hujan deras sosok hitam terbang ke mereka seperti panah marah. Ling Su dengan santai menusukkan tombaknya, ujung tombak itu tiba-tiba meletus dengan aura perak yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti kelompok cacing. Ling Su dengan lembut menggerakkan tubuh tombak, menyebabkan titik-titik aura perak tiba-tiba bergerak secara bersamaan, seperti cambuk perak menit, mereka menempel ke bagian belakang cacing, cacing-cacing itu membeku. Suara ledakan yang berkelompok terdengar ketika kelompok cacing itu membeku. Energi Ling Su mengalir ke dalam cacing, meskipun mereka tidak terlihat terluka, tetapi semua jeroan dan organ di dalamnya benar-benar hancur menjadi bubur. Ling Su melambaikan tombaknya, dan kemudian berteriak, orang bodoh. Wosh! Semua cacing hitam terbentuk seperti awan hitam yang terbang menuju Little Fool. Dalam waktu yang tepat, Little Fool mengambil mahkota bela diri yang terhormat, tengkorak emas memuntahkan api putih, menarik mayat cacing ke dalam tengkorak. Little Fool menutup matanya dan dengan cepat melakukan banyak segel tangan. Setelah beberapa saat, di dalam dua rongga mata tengkorak emas, dua aura cahaya putih tiba-tiba menyala, dan bola kecil emas hitam terbang keluar, mendarat di tangan Little Fool.
Meskipun tidak ada gunanya lagi bagi mereka, dengan prinsip tidak boros, semua cacing yang mereka temui di jalan semuanya dilebur menjadi pasir emas hitam. Ini bodoh. Ling Su marah, setiap hari, yang kita lihat adalah cacing ini cacing-cacing, sampai-sampai aku ingin muntah setiap kali aku melihat mereka. Kren menjawab dengan malas, tapi kamu selalu yang pertama mengambil tindakan. Kamu tahu, sekarang kita bahkan terlalu malas untuk melakukan apapun. Mengambil tindakan itu membosankan, tidak mengambil tindakan bahkan lebih membosankan. Ling Su kesal, dia dengan santai melambaikan tombaknya ke batu yang lewat, menghancurkannya menjadi berkeping-keping, akan lebih baik bagi kita untuk bertemu orang yang kuat sekarang, dan biarkan aku menikmati pertarungan yang bagus. Jing Hao tertawa getir, kamu memiliki mulut yang tidak menguntungkan. Pada saat itu, semua orang merasakan sedikit perbedaan, mereka selalu bepergian dalam kehampaan yang gelap, yang tidak memiliki cahaya, meskipun Tang Tian dan mata mereka masih bisa melihat seolah-olah itu hari, tetapi itu masih gelap, kehampaan hitam. Sampai sekarang, ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa di depan mereka, ada aura cahaya redup. Mereka berempat saling memandang, mengungkapkan ekspresi hati-hati. Mereka menurunkan kecepatan mereka dan perlahan-lahan terbang ke depan, dan sementara mereka terus maju, cahaya di depan menjadi lebih terang dan lebih terang. Ketika mereka melewati batu terakhir, mereka terpana dengan apa yang ada di depan mereka. Cahaya biru, seluruh penglihatan mereka diselimuti aura cahaya biru. Aura cahaya biru, jelas dipisahkan dari lautan batu, tetapi titik umum adalah, tidak peduli seberapa jauh mata mereka bisa melihat, itu tak terbatas. Apa ini? Gumam Tang. Itu adalah jenis energi. Wajah tenang Jing Hao biasanya dipenuhi dengan kejutan, begitu banyak energi. Dunia ini benar-benar memiliki lautan energi, Kren kehilangan kata-kata. Ling Su menatap kosong pada cahaya biru tanpa batas, ini, bagaimana kita bahkan melawan ini. Little Fool dan Bing sama-sama terkejut sampai-sampai kata-kata. Setelah waktu yang lama, kelompok itu kembali sadar. Wajah mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Energi ini aneh, aku belum melihat energi yang sama sekali tidak kasar tetapi sebaliknya, sangat mantap. Di tangan Kren, melayang seutas aura biru, itu adalah sesuatu yang telah dicabutnya dari lautan cahaya biru. Ya, itu benar-benar sangat stabil. Jing Hao juga hati-hati merasakan energi aneh, tapi itu juga ditolak oleh tubuh kita. Ini benar-benar ajaib, lautan energi yang luas ini, aku bertanya-tanya apa yang ada di dalam, itu benar-benar memuncak minat aku. Petik 2. Apa yang menarik, dengan cara apapun kita perlu bergegas. Ling Su sangat ingin masuk. Tang Tian menganggukkan kepalanya, susu kecil benar, karena kita belum pernah melihat ini sebelumnya, dan karena kita harus melewatinya, kita tidak boleh terlalu banyak berpikir. Jing Hao dan Kren saling memandang dan tertawa pahit pada dua orang yang naif. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam energi aneh, apa itu terdiri dari, dan apa karakteristiknya. Dan untuk lautan energi yang luas dan tak terbatas, apa yang bisa ada di dalam. Itu benar-benar menyebabkan orang memujanya. Itu benar, apapun yang terjadi, kita masih harus menjalaninya. Jing Hao tiba-tiba berkata, karena perjalanan mereka adalah ke galaksi suci, mereka tidak bisa mundur, bahkan jika cahaya biru itu berbahaya, mereka masih perlu melewatinya. Kren menjentikkan tangannya, dan berbicara dengan sedikit kegirangan, aku selalu tertarik pada hal-hal ini. Mari kita pergi. Tang Tian berseru, dan kelompok itu terbang menuju cahaya biru. Cahaya biru seperti dinding raksasa, yang menyebar hingga batas penglihatan mereka, itu seperti lautan cahaya biru, seluas lautan batu. Terbang lebih dekat ke arah cahaya biru, Tang Tian dan yang lainnya mulai merasa bahwa mereka adalah makhluk yang tidak penting. Meskipun semua orang tidak ragu, bahkan Tang Tian 120% lebih fokus. Si kecil bodoh, Bing dan Yaya semuanya tersembunyi di dalam tubuhnya. Cahaya biru adalah bentuk energi, dan tubuhnya mampu mengusir energi, jadi bahayanya tidak tinggi, tetapi mungkin terbukti berbahaya bagi Little Fool dan Bing. Semua orang tetap dekat dan ikat ini di sekelilingmu. Tang Tian mengambil tali panjang ini adalah cambuk perak, itu sangat kokoh, karena Tang Tian telah mencoba untuk memecahkannya sebelumnya tetapi tidak berhasil. Dia takut mereka akan terpisah. Aku akan memimpin, kata Jing Hao. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dengan suara tegas, semua orang mengikuti aku, tentu saja aku akan berada di depan, dan aku masih perlu menggunakan Sextan Sai untuk memimpin kami. Hati-hati kalau begitu. Jing Hao menjawab, jika kamu menemukan bahaya, tarik tali. Energi tanpa batas, bertepi dengan kekuatan yang menakjubkan. Tidak peduli seberapa kuat Santa itu, menghadapinya akan terasa kecil. Ya. Tang Tian mengungkapkan senyum cerah, tenang, kita pasti akan bisa melewati ini, tidak ada yang bisa menghentikan anak muda yang seperti dewa ini. Betul. Kren tertawa, apa yang bisa menghentikan pemuda gila kita ini? Sama sekali tidak ada. Petik 2. Salah. Ling Su berkata dengan gembira, masih ada sesuatu yang bisa menghentikannya. Kren bingung, apa yang bisa menghentikannya? Qian Hui. Ling Su tertawa terbahak-bahak, bangau kecil, kamu benar-benar tidak secerdas aku. Kren tidak bisa berkata-kata. Jing Hao tidak bisa menahan senyum, ketegangan di hatinya telah berkurang, kadang-kadang, pergi dengan sekelompok pria tak berotak adalah hal yang baik. Mereka berempat menggunakan cambuk panjang untuk membentuk koneksi. Tang Tian merentangkan tangannya, menghadap ke lautan cahaya biru, dia berteriak, hei, anak muda yang seperti dewa ini, akan bergegas masuk.
Lingsu, bunuh, bunuh, bunuh. Kren, apakah kamu yakin kamu masih bisa menjadi pria muda yang saleh dengan banyak omong kosong? Jing Hao, sebenarnya, kita bisa memikirkan nama panggilan lain yang lebih tepat dan bermakna. Tang Tian tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba menembak ke lautan cahaya. Mereka berempat membentuk 4 garis, melonjak menuju lautan cahaya biru yang luas. Anak muda yang seperti Tuhan Go Go Go. Energi biru yang kaya mengalir di sekitar mereka. Mereka seperti kerikil yang dilemparkan ke dalam air yang tenang, menyebabkan riak di sekitar mereka. Mereka sangat berhati-hati, karena cahaya biru di sekitar mereka diusir. Keempatnya memiliki badan energi 0, sedangkan Tang Tian adalah yang terkuat, jadi cahaya biru berjarak 1,5 meter darinya, sementara 3 lainnya lebih lemah dan dengan demikian cahaya biru lebih dekat dengan mereka. Maju menjadi sangat sulit, seperti berjalan di air. Menjelang akhir, mereka benar-benar bergerak dengan gerakan berenang. Setelah memasuki cahaya biru, itu tidak begitu menyilaukan seperti ketika mereka melihatnya dari luar, berada di dalam biru-biru murni seperti berada di dalam air. Setelah bepergian untuk waktu yang lama, warnanya berangsur-angsur berubah. Tang Tian menyipitkan matanya, melihat benda jauh di depan, apa itu? Pikiran semua orang terbangun, ada kekuatan resistif yang kuat di dalam lautan cahaya biru. Itu menghabiskan banyak kekuatan fisik mereka, dan dalam lingkungan yang asing, mereka telah mempertahankan fokus mereka sepanjang jalan, dan dengan demikian kekuatan fisik mereka secara tidak sadar habis. Mereka berempat langsung berenang ke arah benda asing, untuk melihat bahwa itu adalah karang biru yang memiliki tubuh pohon, dan tembus cahaya dan murni. Tang Tian dan yang lainnya mengepung karang biru es dan kagum padanya, tingginya sekitar 3 orang yang saling berdiri. Itu adalah energi terkristalisasi. Kren mempelajarinya dengan cermat, dan menyadari bahwa tubuh koral biru terus tumbuh, tetapi pertumbuhannya sangat lambat. Untuk menjadi begitu tinggi, aku pikir itu diperlukan sekitar beberapa puluh ribu tahun. Itu juga pertama kalinya Jing Hao melihat hal seperti itu, haruskah kita memotong sepotong untuk melihat apa itu? Sarannya mendapat persetujuan dari yang lain. Tang Tian mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengiris, mengeluarkan sepotong dari karang biru. Melihat itu, semua orang melakukan hal yang sama. Kristal energi yang aneh. Tang Tian dengan hati-hati merasakannya dan terkejut. Deskripsi Kren jauh lebih jelas dan jelas, ini benar-benar unik. Kemurnian kristal energi ini lebih dari sekadar batu bintang. Tetapi komposisi energi ini terlalu stabil, itu tidak banyak berguna bagi kita. Petik 2. Jika komposisi energinya stabil, kita bisa menggunakannya untuk memperbaiki harta roh. Jing Hao berpikir di samping, dia dan Kren jauh lebih berpengetahuan. Tang Tian tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan, ya Tuhan. Aku tahu apa ini. Ini adalah pohon es Empyrean. Senior Guiwu telah membicarakannya sebelumnya, jadi aku bertanya-tanya mengapa itu terlihat sangat akrab. Petik 2. Dia secara khusus menghabiskan banyak upaya untuk menelusuri dan mencerna catatan harta karun Senior Guiwu, dan tidak berharap itu akan sangat bermanfaat di sini. Pohon es Empyrean. Kren dan Jing Hao kaget, dan kemudian pada saat yang sama, mengungkapkan pandangan fanatik, mereka berdua pernah mendengar tentang pohon es Empyrean sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa Virgo Constellation Gold Spirit Tracer The Saint Maiden Staff dibuat dari Empyrean Ice Tree, yang disuling dan dilahirkan dari dalam kolam kekuatan bintang setelah ribuan tahun. Mungkinkah ini pohon es Empyrean? Kren memandang pohon es Empyrean yang tinggi di depan mereka, agak bingung, ini terlalu besar kan? Jing Hao juga tidak yakin, mungkinkah itu berhubungan dengan miliknya. Aku juga merasa bahwa pohon es Empyrean tidak boleh sebesar ini. Petik 2. Mendengar itu, Tang Tian menjadi tidak yakin juga, itu, Saint Maiden Staff memegang posisi tinggi di Virgo Constellation, dan merupakan staf pendukung Saint Maiden Li Zhen, dan juga Virgo Constellation, harta roh emas paling terkenal dan puncak. Terlepas dari apa itu, kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Ling Su tidak sabar. Tang Tian menyetujuinya, dan kemudian menyimpan seluruh pohon es Empyrean. Mereka terus maju, tetapi sangat cepat menemukan pohon es Empyrean lain, dan setelah beberapa saat, mereka bertemu yang lain. Itu seharusnya bukan pohon es Empyrean. Jing Hao yakin. Ya, dengan begitu banyak pohon es Empyrean, apa yang akan terjadi pada surga? Derek bercanda dengan dingin. Tang Tian merasa malu, dia juga merasa bahwa dia pasti salah. Bagaimana mungkin ada begitu banyak pohon es Empyrean, itu benar-benar surga yang mengirim harta. Tapi mengikuti prinsip tidak boros, Tang Tian masih menyimpan semua yang mereka temukan. Setelah melakukan perjalanan untuk jarak yang sangat jauh, ketika Tang Tian melihat pemandangan di depannya, dia juga menyerah mengumpulkan mereka. Bercermin di matanya tak terhitung banyaknya pohon es Empyrean dengan ukuran berbeda, dipadati rapat tanpa akhir. Pohon es Empyrean. Baiklah, aku pasti salah. Hahaha, Tang gila, cepat lihat pohon es Empyreanmu. Ling Su sangat senang, karena Tang Tian membuat kesalahan, itu jelas masalah yang berarti. Tang Tian menatap Ling Su dengan marah, kamu ingin bertarung. Idiot. Petik 2. Ling Su menggelengkan kepalanya, dan berenang ke Tang Tian, dan berkata, Tang gila berkata, dia menginginkan pohon es Empyrean, dan seketika, surga memberinya seluruh hutan pohon es Empyrean. Hahaha. Petik 2. Tiba-tiba, Tang Tian tampaknya telah menangkap sesuatu yang melintas di dalam hutan, karena khawatir, dia segera berteriak, hati-hati.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, panah biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari pohon es Empyrean. Cici. Panah biru secepat kilat, dalam sekejap mata, mereka tepat di depan mereka. Mendengar peringatan Tang Tian, Ling Su adalah yang pertama bereaksi. Tanpa berpikir, tombak perak di tangannya tiba-tiba meledak. Titik-titik perak padat yang menyerupai tetesan air hujan, tersebar, melindungi semua orang di dalamnya. Ding! Fragmen es terbang di dekat mereka, memungkinkan Tang Tian memperhatikan bahwa panah biru yang terbang sebenarnya adalah cabang dari pohon es Empyrean. Ling Su mengerang, saat dia menggigil. Pohon es Empyrean yang dia ejek beberapa saat yang lalu, mengandung energi aneh, yang memasuki meridiannya melalui tombaknya. Rasa dingin yang tak terlukiskan merasuki tubuhnya, niat mati rasa yang samar menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mundur-mundur, keadaan tidak memungkinkannya, karena begitu dia melakukannya, semua orang akan terkena hujan panah biru dan akan terperangkap dalam keadaan pertahanan pasif. Dia tidak mundur tetapi malah bergerak maju, murid oranyenya menyala-nyala. Dia meraung, tombak dan dia menjadi satu, meledak tetesan hujan perak, memunculkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melonjak menuju pohon es Empyrean. Ding ding ding. Tak terhitung pecahan es yang berhamburan, menyebabkan Ling Su mengerang, yang membuatnya terbang kembali dengan kecepatan yang lebih besar, kekuatan menyebar sepanjang cambuk panjang yang diikatkan ke pinggangnya, membawa semua orang bersamanya. Ling Su kehilangan kesadaran, wajahnya menunjukkan warna biru yang aneh, rambut dan alisnya juga membentuk lapisan es. Susu kecil. Mata semua orang langsung memerah. Tang Tian meraung, tiba-tiba menarik cambuk perak di pinggangnya. Tang Tian yang marah memiliki kekuatan lebih dari biasanya, dan cambuk perak yang kokoh patah olehnya. Jing Hao sama cepatnya, dengan pedangnya ia memotong cambuk panjang, dan bergegas ke depan. Keren setengah langkah lebih lambat, dia menstabilkan dirinya, meraih Ling Su dan menempatkannya di punggungnya. Dari hutan, panah biru yang tak terhitung jumlahnya terbang lagi. Tang Tian tidak repot-repot menghalangi, dia menghindari mereka semua seperti hantu, melewati panah biru, dalam sekejap mata dia telah mencapai tepi hutan. Saat itulah dia jelas melihat siapa yang menyerang mereka, itu adalah sekelompok orang biru setinggi 1 meter, kulit mereka memiliki warna biru yang aneh, kepala mereka berbentuk segitiga terbalik, mata mereka yang miring berwarna merah darah, tampak sangat menyeramkan. Mereka berbicara bahasa di mana Tang Tian tidak mengerti, terus-menerus berteriak aneh, melambaikan tangan dan melonjak dengan niat membunuh. Di pinggang mereka banyak cabang-cabang Empyrean Ice Tree biru, itu jelas senjata mereka. Orang bodoh. Tang Tian meraung, api iblis merah melonjak dari telapak tangannya. Cedera Ling Su membuatnya sangat kesal. Little Fool melayang keluar, melihat orang-orang kecil berkulit biru yang aneh, dia berseru, kurcaci biru. Keren yang ada di belakang, mendengar teriakan Little Fool, dan murid-muridnya berkontraksi. Blue Dwarfes adalah makhluk yang sangat menakutkan, meskipun mereka tumbuh menjadi seperti kurcaci, tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan tinggi, secara alami kejam dan ganas dan sama sekali tidak takut mati. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Blue Dwarf memiliki kemampuan reproduksi yang sangat kuat, mereka mampu tumbuh beberapa generasi dalam rentang waktu yang singkat. Itulah juga mengapa ras mereka sangat besar, mereka akan menyerbu garis musuh seperti gelombang, menyebabkan musuh-musuh mereka mati rasa, karena laut biru yang menakutkan. Sangat beruntung bahwa makhluk-makhluk yang menakutkan ini jarang terlihat, dan hanya muncul dalam legenda. Banyak orang suci juga curiga jika memang ada makhluk seperti itu. Tapi, mereka tidak pernah berharap untuk bertemu kurcaci biru dari legenda. Tang Tian yang sepenuhnya dalam mode kekerasan, tidak peduli tentang apa itu Blue Dwarf, bahkan jika itu adalah dewa legendaris di depannya, dia masih ingin meninju sampai mati. Dia menerkam ke Blue Dwarf terdekat, tetapi benar-benar tidak takut, ia berteriak, lalu meraih ke cabang biru es dan melaju ke depan, menerkam Tang Tian. Tang Tian bisa dengan jelas melihat wajah segitiga yang dipenuhi dengan lunatisme dan niat membunuh. Pergi dan mati. Tubuh Tang Tian berkedip-kedip, seperti hantu, dia muncul di samping kurcaci biru, tinjunya yang diselimuti dengan iblis api, menghantam pinggang kurcaci biru dengan sempurna. Kekuatan yang kuat menyebabkan sosok kurcaci biru berubah bentuk secara intens, membentuk bentuk busur. Wajah awalnya yang ganas segera dipenuhi ketakutan. Bang! Kurcaci biru itu merasa seolah-olah bertabrakan dengan binatang buas yang mengamuk, sebelum bahkan bisa meratap, ia terbang jauh. Tang Tian yang telah melepaskan tinjunya telah menekuk punggungnya, tanpa melihat, dia memutar tubuhnya, tangannya berbalik ke belakang dan memukul kepala kurcaci biru yang masuk, menyebabkannya jatuh ke tanah. Spirit Devouring Flame milik Little Fool diam-diam dicetak di punggung Blue Dwarf, menyebabkannya membeku. Flower Devouring Flame adalah seperti semburan air yang meresap ke seluruh tubuhnya, dalam sekejap mata, ia terbang keluar dari dadanya, dan tubuh kurcaci biru melayang di posisi aslinya, tanpa kehidupan. Di tangan Jing Hao, Drang Onsen Blood menyambut cabang es yang masuk. Blue Dwarf yang terus-menerus melempar ranting-ranting es mengungkapkan ekspresi senang, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya menjadi beku. Cabang-cabang biru es yang rapuh tidak hancur sama sekali. Tetapi terlempar ke samping, dan terbang ke arah lain. Bagaimana mungkin? Sebelum sadar kembali, pria dengan pedang menusuk ke arahnya dari kejauhan. Tidak ada kecemerlangan, tidak ada suara, tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba terasa sakit yang luar biasa di dadanya, dan matanya menjadi hitam.
Kren membawa Lingsu, berputar dan berputar, seperti sumbu api kecil, dia mengelak dari semua cabang es biru yang masuk, pergelangan tangannya bergetar, dan pedang derek emas meludahkan aura cahaya putih yang memasuki tubuh kurcaci biru. Itu mengerang, dan berhenti bernapas. Kren menghela nafas lega, kurcaci biru memiliki kekuatan sedang, tetapi cabang-cabang biru es itulah yang aneh. Tanpa pengingatnya, Tang Tian dan Jing Hao juga melihat titik itu, keduanya menyerang tetapi benar-benar menghindari cabang. Tidak ada banyak masalah dengan pertempuran, tapi, mengapa ada kurcaci biru di sini? Tiba-tiba, Kren punya perasaan, dia mengangkat kepalanya, dan melihat lebih dalam ke hutan, wajahnya menjadi jelek. Tak terhitung kurcaci biru melonjak ke arah mereka seperti gelombang sambil melepaskan suara-suara aneh. Ekspresi semua orang tidak bisa membantu tetapi berubah. Setelah melihat Tang Tian dan yang lainnya, gelombang Blue Dwarf semua menjerit aneh sambil melemparkan cabang-cabang di tangan mereka bersamaan. Cabang-cabang biru es ditembak lurus seperti tombak. Oh! Langit dipenuhi dengan panah biru, seperti awan hitam pekat, berkerumun menuju mereka berempat. Siulan tajam yang mengintimidasi, menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Tang Tian menatap dengan marah dan berteriak, orang bodoh. Bibir si kecil bodoh berkedut, untuk diperintah oleh si bodoh, dia berada di batas toleransi, tetapi dia tidak bisa menyala. Dia mendengus, memegang payung Yaya dan mengarahkan ujungnya ke musuh, dia memutar pegangan payung, menyebabkan payung Yaya meledak dengan aura ringan. Sama seperti perisai cahaya besar, itu berputar dan dibebankan ke depan. Tang Tian tahu bahwa payung Yaya pasti tidak dapat mendukung serangan, dan dengan demikian berteriak, cepatlah. Ketiganya mengikuti dengan cermat di belakang payung Yaya, mereka ingin meminjam kesempatan untuk mengisi ke dalam jajaran kurcaci biru, hanya pada saat itulah mereka memiliki kesempatan. Cabang-cabang biru es sangat aneh, dan merupakan ancaman berbahaya bagi mereka. Si kecil bodoh tidak peduli tentang payung Yaya, wajahnya yang menggemaskan berubah dingin, maju ke depan mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama ia mengambil kesempatan untuk mengekstrak pedang penjara lautan yang berkembang dengan Void Dark Flames. Pedang penjara laut yang ganas dan ramping, dipegang di tangan kecilnya yang lembut. Api hitam yang mengalir, di samping sosok yang menggemaskan, adalah kontras yang sangat aneh. Little Fool mengayunkan tubuh pedangnya dengan lembut, Spirit Devouring Flame diam-diam melonjak ke Ocean Prison Sword, menyebabkan Void Dark Flame segera memiliki lapisan tambahan aura pelangi. Bang! Cabang-cabang menghantam payung Yaya seperti tetesan hujan, saat serpihan es yang tak terhitung jumlahnya pecah di mana-mana, payung Yaya meledak dengan keras. Gelombang kejut yang kuat menyapu segera mengubah cabang-cabang biru es menjadi potongan-potongan. Tang Tian dan yang lainnya mengambil kesempatan untuk menyerang di antara para kurcaci biru. Semua kurcaci biru mengangkat cabang-cabang biru es di tangan mereka, dan menyerbu ke arah Tang Tian dan yang lainnya. Kecepatan Tang Tian luar biasa cepat, kekuatan lautan cahaya biru tampaknya tidak berpengaruh pada tubuhnya. Dia hanya merasakan bola api yang membakar di dadanya, seluruh tubuhnya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Tuduhannya langsung dan sederhana, kekuatan besar, segera membalik beberapa kurcaci biru di jalan. Di lautan biru terang ini, kekuatan tubuhnya yang murni, diperkuat hingga yang terbesar. Sosok Tang Tian tiba-tiba terdistorsi, dalam tatapan kurcaci biru yang kaget dan ketakutan, itu hanya sebuah afterimage, tinjunya sudah mendarat di dadanya, saat kekuatan yang kuat melonjak keluar. Katai biru ini dipukul seperti bola, dengan keras ditabrak temannya di belakangnya yang tidak bisa menghindar tepat waktu, meludahkan darah biru, pada saat yang sama terbang keluar dan jatuh. Suara siulan datang dari atas, tanpa mengangkat kepalanya, Tang Tian memperpendek tubuhnya dan bergegas ke kelompok di depannya. Peng! Suara asam dari dampak tubuh terdengar, ketika 7 hingga 8 sosok meledak dan terbang kemana-mana. Dengan kecepatan kilat dan daya ledak, setiap tuduhan Tang Tian, dipenuhi dengan kekuatan, tanpa sedikit pun norak, ia ringkas, lugas, dan gesit, seperti binatang buas yang mendatangkan malapetaka. Tidak jauh dari Tang Tian, Little Fool melambaikan pedang penjara samudera di tangannya. Dengan setiap ayunan, dia akan mengambil beberapa nyawa, meskipun Spirit Devouring Flame memiliki kemampuan melukai yang kuat, tetapi efisiensinya dalam membunuh, jauh dari pedang penjara lautan. Sangat disayangkan bahwa konsentrasi energi terlalu mencengangkan, sebaliknya, itu tidak cocok untuk menggunakan teknik roh, jika tidak, ditambah dengan Blink, ia akan menjadi mesin pembunuh manusia. Meskipun pencapaiannya pada pedang tidak sebanding dengan Jing Hao, niat membunuh yang berat, jauh lebih intens daripada Jing Hao, sosok iblisnya, bersama dengan ekspresinya yang sedingin es dan pedang penjara lautan yang kelihatannya seperti kabut hitam, membuat orang-orang memandangnya dengan kedinginan. Di sisi lain, Jing Hao tampaknya sedang berjalan santai, setiap gerakan pedang miliknya jelas dan jelas, namun tidak mungkin untuk menghindar, seolah-olah lawan dengan bodoh mengirim diri mereka ke pedangnya. Dibandingkan dengan Jing Hao yang sangat sederhana dan kasar, Kren berada di ujung yang berlawanan dari spektrum, gesit dan bersemangat, seperti menari Black Kren, bahkan dengan Lingsu di punggungnya, tikungan dan belokannya tidak goyah. Dalam sekejap mata, keempat orang itu meninggalkan seluruh lantai mayat, tetapi kurcaci biru tidak memiliki niat untuk mundur. Teriakan memekakkan telinga hanya dipenuhi dengan kekejaman dan kemarahan, mereka mengalir ke depan dari segala arah tanpa henti. Tidak ada yang memperhatikan bahwa di dalam lautan cahaya biru yang tenang, ada badai yang mengerikan sedang terjadi saat ini.
Tang Tian hanya merasa bahwa sekelilingnya dipenuhi dengan semua wajah segitiga kurcaci biru, seolah-olah mereka mengalir tanpa batas. Pertempuran gila, sudah berlangsung setengah jam penuh, dan bahkan Tang Tian sendiri tidak bisa mengingat berapa banyak kurcaci biru yang telah dia bunuh. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan darah biru yang aneh, staminanya cepat habis, kedua lengannya lemas dan kesakitan. Dia melirik sisanya dan mereka tidak lebih baik. Energi di sini terlalu terkonsentrasi, dan seiring dengan karakteristik energi yang stabil, mereka tidak dapat menggunakan teknik roh mereka. Tubuh Tang Tian jauh lebih kuat dari mereka, dan dia bahkan menyerap pasir emas hitam. Meskipun diperkuat dengan luar biasa, jika terus berlanjut, dia merasa energinya tidak akan bertahan lama, dan situasi tiga lainnya bahkan lebih buruk. Langkah kaki semua orang sudah mulai melambat, frekuensi serangan mereka juga menurun. Itu tidak bisa berlanjut seperti ini. Tang Tian sudah bukan amatir, pertempuran demi pertempuran telah lama membuatnya tak sadarkan diri. Dia harus menemukan pemimpin kurcaci biru, baru saat itu, dia bisa menghentikan pertempuran yang tidak pernah berakhir ini. Tatapannya mencari seluruh medan perang, untuk menangkap semua pencuri, kamu harus terlebih dahulu menangkap raja mereka. Ke depan, para kurcaci biru tampak seperti lautan sendiri. Tidak dapat melihat akhirnya, semua wajah segitiga menjijikkan, hampir membuat Tang Tian muntah. Tiba-tiba tatapannya terkunci pada kurcaci biru yang memiliki penampilan berbeda. Kulit biru kurcaci biru itu berwarna biru lebih gelap daripada kurcaci biru biasa, dengan beberapa kilau logam. Itu kamu. Roh Tang Tian bergetar, dan akan menuju ke arah kurcaci biru itu. Tepat pada saat itu, kurcaci biru itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menakutkan, seluruh medan perang yang gila, di bawah teriakan yang menakutkan, menjadi diam sementara. Semua kurcaci biru yang menerjang mereka berempat dari segala arah, menghentikan diri mereka sendiri, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Adegan berikut, membuat Tang Tian kaget. Para kurcaci biru berbalik dan melarikan diri demi kehidupan mereka, bahkan berlari melewatinya, seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tang Tian tercengang, hei, bukankah kita hanya berjuang untuk hidup kita? Para kurcaci biru seperti gelombang surut, meninggalkan lantai mayat, mereka melarikan diri sambil berteriak. Mereka berempat menghela nafas lega, mereka sudah berada di ujung barisan, semua orang kehabisan tenaga. Selain Tang Tian, yang lain semua terbiasa menggunakan teknik roh, untuk semata-mata mengandalkan kekuatan tubuh mereka, jauh dari apa yang biasa mereka lakukan. Tidak baik. Ekspresi Tang Tian berubah, rasa bahaya yang intens menyelimuti pikirannya, rambut seluruh tubuhnya yang berkeringat berdiri di ujungnya, dia hanya bisa berteriak, sebelum lautan cahaya di depan, menjadi seperti monster yang terkejut bangun, menjadi sangat kejam. Energi biru yang membeku yang tampak seperti air berputar. KKK. Dari pandangan mereka, hutan biru es yang tak terbatas dan tak pernah berakhir, tiba-tiba hancur menjadi serpihan-serpihan es sepenuhnya, seolah-olah sebuah tangan tak berbentuk telah tanpa ampun menghantamnya. Little Full bereaksi dengan cepat, dia tiba-tiba berubah menjadi resimen ringan dan memasuki tungku energi Tang Tian. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba jatuh dengan kekuatan yang menghancurkan bumi dari belakang, semua orang tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekitar mereka, di depan kekuatan yang luas dan tak terbatas, mereka tidak dapat menstabilkan diri mereka sendiri. Mereka berjuang seperti perahu kayu kecil yang mencoba bertahan di atas ombak yang marah, mereka didorong ke segala arah tanpa daya. Tang Tian tidak dapat bereaksi, dan yang lainnya terlempar pergi, menghilang tanpa jejak. Tidak. Rongga mata Tang Tian pecah. Gelombang besar terbentuk di belakang Tang Tian, dengan ganas menyerang ke punggungnya, menyebabkan dia meludahkan seteguk darah segar, penglihatannya segera berubah menjadi hitam, dan dia kehilangan kesadaran. Lautan cahaya biru yang besar, seperti monster yang mengamuk, pusaran air yang tak terhitung jumlahnya dan riak-riak yang berputar, mengamuk tanpa henti di lautan cahaya biru. Energi biru yang stabil, saat ini berbahaya dan mengamuk. Tri-Spirit City, Laboratorium Blood Meridian. Bagaimana itu? Bing tidak bisa menahan tetapi bertanya kepada Tetua Fei, dia telah secara khusus mengirim telur cacing ke Laboratorium Meridian Darah di Kota Tiga Roh. Dia belum pernah melihat makhluk mistis seperti ini sebelumnya, dan sangat ingin tahu apakah telur bisa dikembangbiakan. Dia memiliki firasat, bahwa telur akan sangat berharga. Selain telur, dia membawa sejumlah besar pasir emas hitam, memberikan sebagian kepada Sai Lei dan bagian lainnya kepada Tetua Fei. Tang Tian telah menyerap pasir emas hitam, membuktikan bahwa pasir emas hitam dapat digunakan untuk memperkuat tubuh. Demi keamanan, dia meminta peningkatan pertahanan di Tri-Spirit City. Sebelum cadangan tiba, ia terus berjaga, dan bahkan ia terpaksa membantunya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat hal yang sangat misterius. Wajah Tetua Fei dipenuhi dengan kejutan, tingkat kelimpahan roh asal dalam melebihi makhluk hidup lainnya. Lebih jauh lagi, itu berisi hukum kehidupan dan memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat yang dapat digunakan untuk mengobati luka dan luka akibat domain roh. Tubuh Bing bergetar, bisakah ia memperlakukan para jenderal roh? Ya, secara teori itu bisa. Tetua Fei menganggukkan kepalanya, tetapi kita perlu bereksperimen terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulan yang akurat. Wajah Poker Bing tidak dapat menahan kebahagiaan, jika apa yang Tetua Fei simpulkan benar, maka itu berarti Skru bisa disembuhkan. Tetua Fei melanjutkan dengan bersemangat, pasir emas hitam ini juga sangat unik, sangat membantu dalam evolusi meridian darah, tetapi kita masih perlu melakukan lebih banyak eksperimen.
Tang Tian tidak peduli dengan keberatan kuat Little Fool, ia mengambil banyak buku kuno Gui Wu dan memberikannya ke laboratorium Blood Meridian. Buku-buku kuno Gui Wu sangat membantu laboratorium Blood Meridian, kemampuan saat ini dari workshop Meridian Darah, telah melampaui harapan orang lain. Dan sejak awal, Tetua Fei dan yang lainnya tidak pernah bisa mendapatkan prestasi luar biasa, tetapi Tang Tian masih memperlakukan mereka dengan sangat baik, mereka sangat tersentuh, memberi mereka lebih banyak motivasi. Oleh karena itu ketika mereka menerima telur dan pasir emas hitam, seluruh laboratorium Blood Meridian tampaknya tinggi pada adrenalin. Aku akan sibuk. Tetua Fei berkata dan pergi dengan cepat, semangat juangnya terbangun, menambahkan lebih banyak kalimat akan membuang-buang waktu dan dia pergi dengan tidak sabar. Bing sama sekali tidak marah, dan malah dipenuhi dengan harapan dan visi untuk masa depan. Bing akhirnya menunggu bala bantuan tiba, kali ini bala bantuan sangat memadai, kota Tiga Roh akan menjadi titik penting dari Tang Tian dan konstelasi utama Ursa, lokasi strategisnya tanpa berkata. Tang Chou, Sai Lei, dan Bell semuanya berjaga-jaga secara pribadi, dengan lebih dari 16 orang suci dan tentara mekanik berjaga-jaga pada saat yang sama. Tree Spirit City juga mulai berkembang lagi. Bing akhirnya merasa nyaman dan sedang bersiap untuk kembali. Pada saat itu, ekspresinya berubah, Tang Tian telah bertemu dengan kecelakaan. Hei bangun, apa kamu baik-baik saja? Bangun, bangun cepat, jangan tertidur. Dengan linglung, Tang Tian sepertinya mendengar seseorang meneriakinya. Suara yang tidak dikenal itu memungkinkannya menemukan titik fokus dalam kondisi pikirannya yang hilang, seperti berada di kegelapan dan menemukan celah yang memungkinkan seberkas cahaya kecil melewatinya. Kesadarannya ditarik kembali, suara di atas kepalanya menjadi lebih jelas, itu adalah suara seorang anak kecil. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar, yang memasuki visinya adalah rumput berduri merah halus yang tampak seperti mata gergaji, yang memotong wajahnya dengan menyakitkan. Lumpur di bawah tubuhnya berbau busuk, Tang Tian merasa otaknya sakit, dia mengerang, tanpa sadar memelintir tubuhnya, pipinya tidak bisa membantu tetapi berkedut, setiap bagian dari seluruh tubuhnya sakit. Itu bagus. Kamu bangun. Suara di atas kepalanya dipenuhi dengan kebahagiaan, ketika dua lengan tipis, menarik Tang Tian. Bocah lelaki itu ingin menarik Tang Tian, tetapi dia tidak cukup kuat. Tang Tian pusing, tetapi dia masih berjuang untuk menarik dirinya ke atas, gerakannya terlalu besar, menyebabkan dia membuka kembali lukanya, sangat menyakitkan sehingga seluruh wajahnya menjadi bengkok. Penglihatan kaburnya perlahan menjadi jelas, karena apa yang masuk ke matanya adalah daratan pantai yang dingin, dengan rumput pedang tajam berwarna merah gelap dan garang, yang panjang dan sempit seperti pedang. Melirik dari jauh, seolah-olah itu adalah pedang yang didirikan lurus ke atas. Duduk di lumpur, tatapan tidak teratur Tang Tian perlahan-lahan fokus. Anak laki-laki di depannya, kira-kira berumur 11 atau 12 tahun, sosoknya lemah dan mungil, kepalanya botak cerah dan mengkilap, mata gelapnya yang cerah memberi sedikit kecerdasan, dan di punggungnya ada keranjang besar yang kontras. Rumput. Kamu menyelamatkanku. Setelah berbicara, Tang Tian dikejutkan oleh suaranya yang serak. Tidak, bocah lelaki itu menggelengkan kepalanya, aku baru saja menemukanmu di sini, kamu terbaring di tanah. Tempat apa ini? Ekspresi kosong di wajah Tang Tian secara bertahap menghilang, dia berjuang untuk berdiri, di mana yang lainnya? Pantai rumput merah. Bocah lelaki itu mendongak dan menjawab. Apakah kamu menemukan orang lain? Tang Tian bertanya, hatinya hanya memikirkan tentang 3 orang lainnya. Tidak, bocah itu menggelengkan kepalanya, kamu punya teman lain di sini. Aku tidak melihat orang lain. Petik 2. Tang Tian kecewa, dia mengumpulkan apa yang tersisa dari kekuatannya dan dengan giat menginjak tanah, seperti roket, dia terbang ke langit dengan kecepatan tinggi. The Red Grass Beach tidak besar, karena dia bisa menangkap semuanya dengan pandangan, dan tidak melihat jejak orang lain, menjadi lebih kecewa. Kehilangan energi, dia jatuh ke tanah, Little Fool tertidur lelap, jadi dia tidak bisa terbang. Bocah laki-laki itu melihat Tang Tian terbang ke langit, matanya penuh keheranan. Tang Tian mendarat, melihat ekspresi terkejut di wajah bocah itu, dia tidak bisa menahan senyum, dia duduk di samping bocah itu, untuk meminta informasi. Dia sudah berada di galaksi suci, tetapi apa yang tidak disangka Tang Tian adalah bahwa galaksi suci jauh lebih besar dari yang dia kira. Galaksi suci-suci dibagi menjadi beberapa sistem yang berbeda. Galaksi suci-suci memiliki 10.000 sistem, dengan masing-masing memiliki ukuran yang berbeda. Sebuah sistem besar dapat menampung hingga lebih dari 1.000 planet, sedangkan sistem kecil hanya dapat memiliki 1 planet. Sistem yang digunakan Tang Tian disebut sistem Sang. Sistem Sang sangat kecil, dengan hanya 3 planet yang disebut Green Valley, Benevolent Plains, dan Red Grass Planet. Tang Tian saat ini berada di planet rumput merah, yang mendapat namanya karena menghasilkan banyak rumput pedang merah red. Red Red Sword Grass berbentuk seperti pedang dengan seluruh tubuhnya berwarna merah gelap, itu tangguh dan tahan lama seperti besi, dengan bagian akarnya menjadi satu-satunya yang bisa digunakan. Ini intisari Red Red. Bocah lelaki itu mengangkat kepalanya, menunjukkan rampasan perangnya, mereka bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi, namun, mereka harus semerah darah dan mereka sangat sulit untuk digali. Itu benar-benar menyerupai sumsum darah. Tang Tian memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Itu hangat untuk disentuh dan merah dan cerah seperti batu giok, menyebabkan dia merasa itu unik. Tang Tian tertarik padanya, dan dengan santai mengeluarkan beberapa helai rumput pedang merah red, dengan hanya satu yang berwarna merah redup, itu sangat kuat dari kamu untuk bisa melakukan itu.
Bocah lelaki itu mengangkat dadanya dengan bangga, dengan ekspresi senang, tentu saja. Aku adalah orang yang paling cakap dalam memilih empulur rit merah di seluruh desa. Peters of the Red Ridge hanya dibentuk oleh Red Ridge Swordgrass Sess yang usianya di atas 200 tahun. Kamu tidak akan dapat membedakannya dari eksteriornya. Bulu merah bulu dari tanaman berumur 200 tahun, dapat digunakan untuk menghaluskan pedang rumput. Petik 2. Apa pedang rumput ini? Tang Tian bertanya. Tentu saja itu pedang. Bocah lelaki itu berkata dengan wajah seorang dewasa, itu disebut Red Ridge Swordgrass. Itu secara alami mengandung sword konsep, dengan menggunakannya untuk memperbaiki pedang rumput, itu sangat kuat. TN, memutuskan untuk mengubah sword ki ke sword konsep, itu pasti terdengar lebih tepat. Pedang rumput. Pipi Tang Tian berkedut, apa gunanya pedang rumput ini? Tidak akankah istirahat saat memotong? Petik 2. Bocah lelaki itu memandang Tang Tian dengan jijik, sekali memandangmu dan aku tahu kamu tidak belajar keras, kamu bahkan tidak punya akal sehat, apakah rumput pedang biasa memotong? Jangan memberitahu aku bahwa kamu adalah Savager dari sistem Savage. Petik 2. Savager, pipi Tang Tian semakin berkedut. Semakin anak laki-laki itu memandang Tang Tian, semakin dia merasa bahwa Tang Tian terlihat seperti Tang, dia tiba-tiba menyadari, jadi, kamu benar-benar seorang penabung, aku mendengar para penabung memiliki kulit perunggu dan tulang besi dengan kekuatan luar biasa, tetapi kamu tidak terlihat kuat, tetapi kamu masih berhasil melompat ke udara, sepertinya kamu benar-benar memiliki banyak kekuatan. Petik 2. Aku bukan Savager, Tang Tian menjelaskan. Baiklah baiklah. Bocah lelaki itu menepuk pundak Tang Tian, menghiburnya dengan sikap seorang dewasa yang berbicara dengan seorang anak, tenang, santai, bahkan jika kamu seorang Savager, aku tidak akan mendiskriminasi kamu. Tang Tian. Big Brother Savage, siapa namamu? Bocah kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan tanpa menunggu Tang Tian menjawab, dia menepuk dadanya dan berkata, aku dipanggil Xiao Yu. Karena itu adalah galaksi suci, Tang Tian tidak berani mengungkapkan nama aslinya, kalau tempel sudah melaporkan namanya ke galaksi suci, itu akan berbahaya. Dia memutuskan untuk memberi dirinya nama yang mencolok, tetapi apakah itu seharusnya? Tuhan anak muda, dewa muda, ya Tuhan, orang kuat, pria terkuat dan paling hebat. Apakah aku harus lebih rendah hati? Tang Tian berkata setelah beberapa pemikiran, panggil aku kakak Meng Nan, itu akan terjadi. Meng Nan, ekspresi Xiao Yu menjadi kaku, dia melengkungkan bibirnya, kakak Meng Nan, kamu bahkan tidak terlihat sedikit garang. TN, Meng Nan adalah fierce man dalam bahasa Cina. Tang Tian menepuk dadanya, dia ingin menunjukkan kekuatannya, pada akhirnya dia secara tidak sengaja membuka kembali lukanya, dan segera mengepalkan giginya, wajahnya berkedut kesakitan. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, aku benar-benar bertemu dengan seorang Savager, dan aku bahkan pernah mendengar sebelumnya bahwa para Savager suka menggunakan kata-kata seperti, ganas, tiran, besi, perunggu, untuk nama mereka, tetapi untuk menyebut dirinya, orang yang galak, apa yang membosankan itu? Saat mengobrol dengan Xiao Yu, Tang Tian memeriksa luka di tubuhnya. Konsentrasi energi di sekitarnya, membuat Tang Tian sedikit ketakutan. Tang Tian yakin bahwa bahkan 12 istana ekliptik pasti tidak memiliki konsentrasi energi sedemikian besar, sampai-sampai mampu melihat energi yang mengalir di udara. 200%, 300%. Tang Tian tidak bisa memastikan. Dengan konsentrasi energi yang begitu menakutkan, kepada seniman bela diri manapun, mereka akan liar karena sukacita. Tang Tian sebelumnya berpikir bahwa keadaan galaksi suci-suci akan lebih unggul dibandingkan dengan dunianya, tetapi dia tidak berharap bahwa itu akan sedemikian rupa. Tidak heran Qian Hui akan mengatakan bahwa jumlah orang suci di galaksi suci-suci sangat luar biasa, dengan energi terkonsentrasi seperti itu, sulit diberikan karena orang suci akan turun drastis. Menurut teori senior Gui Wu, bayi yang lahir di lingkungan seperti itu, akan sangat akrab dengan energi, yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seseorang dari Heaven's Road. Lingkungan ini tidak menguntungkan bagi badan energi nol Tang Tian, tetapi sangat bermanfaat bagi Little Fool. Si kecil bodoh benar-benar bisa memanfaatkannya. Tetapi melihat bahwa si kecil bodoh sedang tidur dengan tenang di dalam tungku Gemini, Tang Tian merasa bahwa itu lebih baik, setidaknya si bodoh bisa dengan cepat terbangun. Dia saat ini terpisah dari Little Susu dan yang lainnya, jadi tugas pertamanya adalah menemukan mereka sesegera mungkin. Untuk menemukan mereka, Tang Tian memikirkan kurcaci biru. Xiao Yu, apakah kamu tahu tentang kurcaci biru? Tang Tian bertanya. Kurcaci biru. Tentu saja aku tahu, mereka hidup di Blue Marsh, dan mereka adalah makhluk yang paling dibenci semua orang. Xiao Yu berkata dengan ekspresi nakal di wajahnya. Ada banyak sistem dengan kurcaci biru, mereka tidak kuat, tetapi ada terlalu banyak dan akan sulit untuk menghilangkan semuanya. Untungnya mereka tidak sering meninggalkan Blue Marsh atau akan ada masalah. Petik 2. Setelah mendengarkan Xiao Yu yang menggunakan nada otoritatif meskipun sosoknya yang mungil, Tang Tian berpikir itu agak menarik, jadi di mana Blue Marsh terdekat? Xiao Yu menggaruk kepalanya yang botak, kita harus meminta orang dewasa untuk yang ini. Tiba-tiba, ketika Tang Tian mendongak, seorang gadis kecil meneriaki mereka dari semak yang jauh, Xiao Yu. Saudaramu terluka. Petik 2. Penampilan Xiao Yu berubah drastis dan dia berbalik untuk berlari. Namun, karena tubuhnya kurus, dia terhuyung-huyung saat dia berlari melalui rerumputan yang tinggi.
Setelah menyaksikan situasinya, Tang Tian berdiri tanpa ragu, mengambil Xiao Yu dan bertanya, di mana itu? Tidak peduli apa, Xiao Yu telah menyelamatkannya. Sekarang setelah Xiao Yu dalam kesulitan, Tang Tian tidak bisa berdiri di samping dan menonton. Xiao Yu segera menunjuk Tang Tian ke arah desa, lewat situ. Tian Tian mendengus dalam pengakuan, dan melesat maju seperti panah ke gadis kecil itu. Dia mengambil gadis itu, meletakkan kedua gadis itu dan Xiao Yu di setiap bahu, merentangkan kakinya dan berlari. Xiao Yu dan wajah gadis kecil itu segera berubah pucat, Tang Tian terlalu cepat. Angin yang berhembus di wajah mereka sama menyakitkannya seperti luka, dan membuat mereka sulit bernapas dan membuka mata. Keduanya terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa seseorang dapat berlari secepat ini, dia sebenarnya jauh lebih cepat daripada siapapun di desa. Jauh di lubuk hati, Xiao Yu sudah menetapkan identitas kakak Meng Nan untuk menjadi seorang Savager. Para Savagers dari Savage System juga dikenal mahir dalam berlari. Jika kakak Meng Nan tidak dianggap ahli dalam sprint, lalu apa yang bisa dianggap sebagai pakar sprint? Bayangan Tang Tian membajak menembus hutan belantara seperti embusan angin. Sangat cepat, pemandangan menjadi semakin sunyi. Tanah dipenuhi dengan batu kerikil hitam dan meskipun yang tersisa hanyalah dasar sungai yang kering, dari kelihatannya lebarnya, sungai ini dulunya megah dan megah. Di tengah dasar sungai yang sunyi yang dipenuhi dengan kerikil hitam, desa yang terisolasi itu terlihat. Xiao Yu mengangkat bibirnya dengan erat, wajahnya dipenuhi kecemasan. Tang Tian berlari menuju desa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa penduduk desa menganggapnya aneh dan bergegas ke depan. Namun, ketika mereka melihat Xiao Yu yang duduk di bahu Tang Tian, mereka menunjukkan ekspresi kesadaran dan simpati sambil melirik Tang Tian. Peragaan kemampuan Tang Tian sangat mencengangkan. Namun, Tang Tian bahkan lebih terkejut daripada mereka, intuisinya sangat tajam, saat dia melihat para penduduk desa, hatinya bergetar ketika dia bisa mendeteksi bau seorang suci dari mereka. Hampir setiap penduduk desa adalah orang suci. Meskipun Qian Hui telah menyebutkan sebelumnya bahwa ada banyak orang suci di kota orang suci, melihat mereka secara langsung masih menyebabkan hati Tang Tian terkejut. Itu rumahku, seru Xiao Yu sambil menunjuk ke rumah yang dikelilingi oleh kebanyakan orang. Rumah itu terbuat dari batu dan menutupi tanah yang luas. Setiap bitnya dibangun menggunakan potongan batu bata hitam yang memiliki tanda pisau yang jelas pada mereka. Tang Tian melihat ini dan tidak mengurangi kecepatannya. Sebagai gantinya, dia membuka mulutnya dan meraung. Rumah yang tertutup rapat itu langsung hancur berantakan, seperti sarang yang meledak. Tang Tian berlari ke rumah seperti panah yang tajam.